Baca yang benar, baca. Ya, di dalam anaknya dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dor 1 Yohanes 5:20. Allah yang Yang aku benar. baca itu Yohanes Satu-satunya 17 Allah yang nomor benar. 3. Yohanes 17 ayat 3. Kamu, Ayo, apa lagi? Oh, kan Menanya ini apa? nggak ada yang cerdas ini berbahasa Indonesia loh. Saya tidak berbahasa Ibrani loh. Masa Iya iya kan, bahasa Indonesia aja kau nggak Kamu kan ngerti? bilang mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5:20. Nah, lihat. Ya, saudara, Ini yang saya baca Yohanes 17 nomor 3, Saudara Iwan. Bisa Iya, nggak? kan di situ dikatakan mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5:20. Gimana? Aduh. Nah, Kenapa lari ke sana? lihat, Yang saya sebentar lagi tanyakan ini diturunkan, Yohanes saudara, 17 ya. nomor 3, Kalian Saudara. baca 1 Yohanes 5:20. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tuh. Apalagi? Nah, macet Berarti saudara. bertentangan. Berarti Beda Bibelmu Yesus kontradiksi. dengan Allah SWT. Berarti Bibelmu itu kontradiksi, Iwan. Di Nggak mana ada di satu kontradiksi. sisi, Ya, itu kalian kan Yohanes nggak 17 ngerti. nomor 3 dikatakan di situ Tuhan itu adalah Allah, bukan Iya, Yesus. Yesus Kristus Allah yang benar, hidup yang kekal. 1 Di Yohanes mana datanya itu 5:20. Yesus adalah Allah? Di mana datanya? Ya. Mana datanya Yesus adalah Allah? Ya, Di kamu mana minta datanya? Yesus oke, sebentar Di mana ya. Saya buka tertulis? Alkitab. Ya. Ah, buka. Ya. Membodohi orang kau. Lihat Nggak ada dia udah data mulai itu, ngeles nggak ya. ada. Nih, Jangan kamu kau baca membodohi orang. nih. Ibrani 1 ayat 8. Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Bukan Itu Yesus anak yang Allah. ngomong itu, Bapak itu Ini yang ngomong. Bapak ini. Bapak di situ tentang Allah. anak. Bapak di situ tentang Allah. anak. Enak Bapak aja berkata, kau. tahtamu Bunda Mila, naik, ya Bun. Allah. Itu Naik, Bapak Bunda Mila, berkata, naik. Yesus Allah tuh. Enak aja kau ngomong. Macet. Di mana datanya dulu? Tunjukkan. Di mana datanya? Yesus adalah Allah. Di mana? Tunjuk. Ya, oke. Tunjuk. Saya perlihatkan ya, teman-teman catat nih. Nah, tunjuk. Apologet baru nih ya, belajar Di sama mana? saya nih. Mana saya udah datanya? bahas nih, kamu lihat nih Ibrani 1. Tetapi tentang anak, iya Bapa berkata tahtamu ya. Macet sudah. Itu doa. Macet. Itu doa. Itu tidak macet. menunjukkan Yesus di situ Mati Tuhan. ya. Itu di Kamu situ mati, tidak menunjukkan gantian saya Yesus itu bertanya. Tuhan. Jangan kau muter-muter. Muter-muter ini Kau jangan apa membodohi nih? orang itu. Ya Allah di sini, Allah di situ yang ditunjuk, bukan Yesus. Ini. Dia tidak mengatakan di situ Yesus, enggak. Dia mengatakan Allah, ya Allah. Ayo. Tadi kamu Tahtamu nih, ya Allah. siapa nih? Tahtamu ya Tentang Allah. apa nih? Di situ tahtamu ya Allah, bukan tahtamu ya ini Yesus. siapa? Enak aja kau mau membodohi orang. Coba baca ulang yang benar. Baca yang benar, baca yang benar. Nggak tahu kitab suci. Baca yang Ditunjukin benar, tetap kau gak usah bodohi dibantah. orang. Sebentar diturunkan, lihat saja. Udah babak belur Iya, diturunkan kalau kamu nih, longgar. tentang anak nih, tetapi tentang anak. Bang Suma Ini- naik, Bang Suma. Iya, Bapak nih, Bapak iya berkata. Ini ada saudara saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Bang. Siapa nih? Masya Allah. Siapa Terima kasih nih? sudah hadir. Aduh, Suma lagi. Paling Habislah kau. Jangan macam-macam kau ya. Iya, coba Kau mau saya lawan membodohi Suma. di room saya? Ya, nih lihat nih. Tentang Lanjut, anak Bang tahtamu Suma. ya Lanjut, Allah. lanjut. Tetap untuk Siap. seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, itu yang berkata siapa, Bang? Bapak. Tertulis di mana? Bapak Ini berfirman Bapak, kepada iya. siapa? Iya. Kita ikuti arahnya. Sekarang begini, itu Anda baca kitab apa? Ya. Loh, kamu lihat Ibrani 1 ayat 8. Oke, Ibrani 1 ini siapa yang nulis? Lah, udah dijawab, minta siapa yang nulis, nulisnya di mana, pakai bolpen atau pakai kertas. Bukan Nanti begitu, nanya ke Bang. situ. Apa Bukan lagi? bukan begitu. Kan Nah, yang bukan kita- gitu gimana? Jangan kamu ngeles di sini, jangan ngeles ya, Suma ya. Ini kita kan minta nih kebenaran itu kan harus dibuka. Kebenaran itu kan harus. Kamu ya kan, ya? berkata kebenaran, siapa yang membawa Iya. kebenaran? Nah sekarang Allah mau membawa Anda, kebenaran nggak? Anda membawa sebuah buku Diputar bernama lagi saudara.
muter-muter lagi Kadrun. Ya. Anda membawa buku, nama buku itu Ibrani. Yang saya tanya, Ibrani ini firman Tuhan Saya atau nggak karangan berbicara manusia? Ibrani ya. Saya menunjukkan data permintaan Ya, di data mana ini. Yesus dibilang Allah. Ya. Data di sini yang saya maksud adalah ketika buku Ibrani mengatakan Yesus adalah Allah, itu dalilnya di mana? Kan tidak ada. Itu yang Bapa pertama. yang berkata, Yang kedua, "Tahtamu ya Allah, yang Yesus." kedua, Ibrani ini kan bukan firman Tuhan. Yang kedua, ketika Anda membawa buku Ibrani, jangankan firman Tuhan, untuk diketahui siapa penulis buku Ibrani aja, Kristen tidak tahu siapa penulisnya. Buku Romawi itu buku siluman, tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini. Kamu jangan framing di sini ya. Itu kitab fakta. suci yang saya Siapa percaya. yang menulis? Beda Siapa yang dengan menulis? kitab suci mu didengar oleh jin. Surat Al-Jin Siapa ayat yang 1. menulis buku Ya. Ibrani itu tulisan Al-Maidah siapa? 64, Allahmu menimbulkan permusuhan dan kebencian. Mulai Iblis. nangis dengan ya. Mulai nangis. Ya. Ali Imran 151, An-Nafal 12, Allahmu memberi rasa takut, teror, Mulai iblis. menangis. Apalagi? Dia kan? Nah, Ayo. mulai menangis dia Kamu kan. mau minta apa Ini lagi? selesaikan dulu ini. Iblis yang kamu Selesaikan ini sembah dulu. cuma. Apa Selesaikan lagi? dulu, selesaikan Allahmu dulu. nggak bisa apa-apa. Rasul Petrus Selesaikan bisa ini hidupkan dulu. orang mati. Allahmu bisa apa? Coba. Selesaikan ini dulu. Tunggu, Siapa yang saya menulis udah jawab ibu Ibrani? itu. Tahtamu ya tentang anak, ia berkata, iya. tahtamu ya Tentang Allah. anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tahtamu ya Yesus mana? Ya itu ya, ini bertanya lagi tentang anak-anak itu siapa? Yesus. Ya sudah, Nah, berarti tentang anak, Terus tahtamu yang ya berkata Allah. tahtamu ya Allah di situ siapa? Ya, Yesus. Yang berkata Yesus. Nah, kenapa enggak berkata tahtamu ya Yesus? Kenapa Bapak? Kenapa Allah itu? Kan Bapak itu kan berkata tentang anak. Kamu Nah, juga berkata kadrun tentang memang anak di muter-muter. mana? Tetapi tentang Siapa anak anak itu? ia berkata Ya, siapa tahtamu anak ya itu? Allah. Tetap Siapa anak untuk itu? seterusnya. Ya? Anak itu Yesus. Oh ya jelas itu kan Nah. makanya tahtamu ya Yesus anak. Tahtamu ya Allah, bukan Yesus loh. Kamu ini ternyata nggak lulus SMP makanya lihat nih. Coba. Ya, Jadi tetapi tentang pengarang, anak, ya tentang Yesus. pengarang Ia ini, berkata. pengarang ini kemudian menuliskan. Pengarang Apa ini nih? menuliskan, Nih, pengarang tentang ini apa? menuliskan tentang anak. Lalu Ia ia berkata, berkata, yang berkata di sini siapa? Bapak. Bapak. Apa kata Bapak? Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, yang saya minta, di mana Yesus itu dikarang oleh Loh, ini pengarang siapa? bukumu? Di mana pengarang kitabmu mengatakan tahtamu ya Yesus? Ini siapa nih? Allah di situ. Siapa? Tentang siapa Itu nih? Allah, itu Kamu Allah. saya nggak bisa baca. Itu Allah itu. Maklum Itu ya Allah. surga ya. Itu Allah. Ya Itu teman-teman yang dia ini yang kelompok ditanya- memberontak sama Tuhan. yang Kejadian ditanya 17:18. adalah- Jadi Muslim yang itu ditanya memberontak adalah, sama Tuhan ya. di Kalau mana kalian tahu. kata Yesus Makanya itu mereka dikatakan menyembah Allah begitu? lain. Alkitab Wahyu 12 ayat 7 dikatakan Sementara mereka dalilnya bangsa jelas. pezina. Ya, bangsa Arab, Sementara bangsa pezina, dalilnya jelas yang menyembah kita ilah minta lain, di situ iblis. adalah di mana dalilnya Ya. bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, itu dalilnya di mana? Kan begitu. Udah dibilang tadi ini tentang Allah, permintaan ibu tentang Allah. Ya, udah Di mana, di dijawab. mana? Sedangkan Minta kalau Anda lagi. baca nomor Oke. 5-nya. Saya jawab, kamu tutup mulut. saya Karena jawab. kepada 1 Yohanes siapa 5, di 20. antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Muter lagi. Dan aku akan menjadi muter bapaknya. lagi. Kamu Dan tunjukin ia akan dulu menjadi Allahmu, anakku. coba. Kan begitu. Coba. Kan begitu saudara. Ya, jadi kalau mau sehat itu gunakan akal. Bagaimana mau Anda gunakan akal sedangkan agama saudara itu sudah dari awal harus mematikan akal. Itu dalilnya jelas. Pelanggaran dia teman-teman. Untuk Bukan data menjadi lama. untuk menjadi Kristen harus ikuti apa yang diajarkan oleh teladan mereka, yaitu Paulus. Nah, Paulus mengajarkan bahwa kecerdasan manusia itu sudah dimatikan. Moderator jadinya? naikkan yang Kristen, moderator naikkan yang Kristen.
Apa jadinya kalau kecerdasan manusia dimatikan? Manusia itu jadi apa? Jadi pintar atau jadi bodoh? Itulah yang terjadi hari ini. Jadi kalau kita mau adu argumen, tidak mungkin menang dalam skala ilmu. Tapi tidak mungkin kita kalah. Tidak mungkin kita kalah dalam skala ilmu, dan tidak mungkin kita menang dalam skala kegilaan gitu. Karena yang kita hadapi ini ada orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini saya sebelum Abang Suma naik, saya mau naik tadi. Alhamdulillah ada Bang Suma naik. Nggak taunya saya ini ketarik juga gitu loh. Ya untuk apa? Saya bisa bernarasi karena di sini sudah ada guru yang sangat handal gitu loh. Iya, Ya, Bang. Bang, mohon maaf, selamat pagi Bang Alexander. Ada sesuatu yang mau disampaikan mungkin? Ya memang seperti itu Bang. Tadi itu ya memang nyata gitu loh. Karena udah di anak itu istilahnya berkata menyebut nama Allah gitu. Memang Allah itu memang yang berkuasa. Kenapa sama-sama pendeta tadi itu mau dipelintir seperti itu? Memang Oke, dari Bang, situlah isi Bang, akalnya, kita naikkan otaknya yang itu Kristen memang dulu. nggak berfungsi seperti itu. Oke Bang. Dan saya siap, izin kita turun naikkan karena di Kristen sini dulu. sudah ada Siap. Gurunda Bang Suma. Siap. Terima kasih ke semuanya. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Bang Alexander atas hadirnya untuk pagi Waalaikumsalam hari ini ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Bang Johan untuk pagi hari ini. Selamat pagi Bang Johan. Selamat pagi Bang. Ya, Islam atau Kristen Abang dah? Kristen. Kristen. Oke, boleh tahu dinamanya dulu biar nanti diskusinya terarah. Apa ya Bang? Dinomnya apa Bang? Iya, katanya Kristen, ditanya dinom bingung. Ini kebanyakan dinom kayak gini. Abang Trinitas atau Wanes? Bang Johan? Trinitas. Oke, Trinitas. Oke, pagi ini kita ada gurunda saya, ada Bang Juma yang mau berdiskusi dan pakai data Bang Daya kalau diskusi nanti ya. Silakan gurunda. Ya. Temanya silakan dipilih, Bang. Temanya harus dipilih. Oke, saya Iya. kasih perjelas tema ini ya buat saudaraku yang Kristen dengar. Di sini saya kasih tema Oten tidak paham bahasa Indonesia. Ini saya merujuk dari Yohanes 17 nomor 3. Ya, kalau Abang paham Yohanes nomor 3, Yohanes 17 nomor 3, saya ingin bertanya, di situ yang Tuhan siapa? Yesus apa Allah? Allah. Ayo, silakan dijawab, Bang. Di kitab Yohanes 3. 17 Yohanes 17 nomor 3. 3. Dibacakan Bang Thomas, dibacakan. Iya, ini terkait dari ayat di dalam kitab Yohanes itu 17 ayat 3. Ya, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau Allah satu-satunya anak. Engkau itu merujuk kepada Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Nah, di situ jelas kedudukan dari Yesus dan juga Bapa. Ya. Pak Johan bingung, Pak Johan ini Kristen atau enggak sih ya? Jangan-jangan bukan Kristen nih. Kristen. Kristen, tapi bingung ketika dibacakan ayatnya. Bapak pernah baca Kita gitu loh Bang. Kita bingung gimana? Orang abang apa buka Bible, apa Injil, Oke, Bible. Abang Anda pagi hari ini Anda naik komal kami dalam rangka berdiskusi. Ya, kalau Anda tidak punya kapasitas untuk menjawab, tanya saja sama gurunda saya. Injil orang di Al-Quran aja tidak ada. Tapi perasaan Ya, semua Bang Juma silahkan. Iya, abangku. Di Islam itu memang nggak ada Injil. Karena kami bukan Bani Israel. Kami bukan kaumnya atau umatnya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam.
Sedangkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini justru untuk menjelaskan isi Injil yang disembunyikan oleh kaumnya, gitu Bang. Nah, tadi ada pertanyaan, saudara. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di situ ada dua yang harus dikenal untuk memperoleh hidup yang kekal. Satunya pengutus, yang satunya utusan. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesusnya mau dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Utusan. Nah, terus kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Nah, kan lari. Berarti Anda meninggalkan konsep hidup kekal. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan? Bang Juma, gini loh. Yesus Ya. itu manusia loh. Manusia. Gimana? 100%. Ketuhanannya dia pun 100%. Firman dia itu. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Sebagai apa gitu? Iya. Sebagai Tuhan. Inilah makanya saudari saya mengatakan Kristen itu tidak mengerti bahasa Indonesia. Tidak mengerti. Yohanes 17, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Betul? Betul, utusan. Terus kenapa Anda menuhankannya? Baca ayat 1 ayat Yohanes 1. Anda ini mau hidup kekal atau mati kekal? Tapi Bang Juma itu bukan mengerti sebenarnya Injil, tapi sok mengerti gitu. Saudara, orang Kristen tidak akan mungkin bisa paham Bible. Bang Juma, Orang Kristen tidak akan mungkin paham Bible. Karena untuk menjadi Kristen, akal harus dimatikan dulu. Nggak boleh pakai akal kalau menelaah materi-materi kekristenan itu, nggak boleh pakai akal. mana? Inilah contohnya. Inilah contohnya. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai rasul, utusan Tuhan. Bang Juma nggak punya akal rupanya. Orang Kristen yang tak berakal. Loh, tadi bilang Bang Juma tadi orang Kristen mematikan akalnya kalau mengenai Injil. Iya, memang orang Kristen itu mati akalnya kalau terkait dengan agamanya. Ada dalilnya di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Sahabat Aquarius, barakallahu fik, sehat selalu, panjang umur. Jadi kecerdasan itu akan dihapuskan, kemampuan berpikir cerdas akan dilenyapkan. Nah, Anda cerdas dalam hal ekonomi, pintar. Hitung-hitungan duniawi, dagang, bisnis, pintar. Tapi ketika berbicara mengenai kekristenan, maka seketika itu Anda akalnya mati. Contoh datanya tadi, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang adalah Rasulmu. Tunjukkan abang. Yohanes 17. Abang tunjukkan, baru bisa abang berbicara tentang Injil. Yohanes 17 nomor 3. Ini kita tidak berbicara Injil, kita berbicara mengenai Bible. Ngapain orang abang istilah bahas Injil orang Kristen? Ya, karena perintahnya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi Kristen. Enak aja. Yang diberitakan abang Injil dari mana? Ini Perintah dari Bible, perintah Bible saudara, beritakanlah Bible itu kepada Bang Zuma. Karena ada perintahnya dalam kitab saudara. Injilnya so apa? Nah, ketika orang Kristen datang ke Nusantara melalui penjajah, orang Kristen menginginkan Nusantara menjadi Kristen. Tampillah para pemikir, termasuk Bang Zuma dan timnya, termasuk host dan teman-temannya, berpikir
berpikir ketika ada ajakan untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, maka kami umat Islam itu berpikir, kok bisa kita menuhankan manusia yang keluar dari kubur? Ini ajaran siapa? Makanya kami mencoba untuk mewaraskan saudara-saudara kami. Tidak Menurut masalah itu. Yesus, ini menurut Yesus loh ya, bukan menurut Nabi Muhammad, menurut Yesus loh. Tuhan mau kalian bilang, tak manusia kalian bilang itu. Pokoknya Yesus sudah nyampe ke surga, udah. Nah, berarti Anda tidak mau selamat. Loh, kok nggak mau selamat? Yesus mengatakan selamat itu mengenal dirinya sebagai rasul atau sebagai Tuhan. Manusia mau kalian bilang itu entah siapapun. Berarti Anda ini sudah mulai gila. Udah parah berarti Anda ini. Bukan melarang. Pertanyaan saya kan merujuk kepada Yesus, bukan kepada Nabi Isa. Gampang itu. Udah, itulah kami ikuti karena dia jalan mau ke surga, menuju ke surga, bukan seperti Nah, tadi. dengan begitu, jalan menuju ke surga itu Yesus itu rasul atau Tuhan? Terserah mau rasul, Kok- mau nabi. Kok terserah? Bagaimana Anda mengatakan Anda menuju Jakarta kalau Anda malah naik perahu ke Papua? Anda bermimpi, itu ilusi namanya, halusinasi. Orang abang yang mencari surga, tapi nggak dapat. Lah, surga itu didapatkan dengan mendudukkan Yesus sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Terserah. Kok jadi terserah, kok pasrah kayak begitu abangku? Mau kalian bilang pun rasul, mau kalian bilang pun nabi, mau kalian bilang itu manusia, itu terserah sama kalian. Ya, bukan saya, Yesusnya yang berkata begitu kok. Surga, udah. Yesusnya sampai ke surga, kalian sampai enggak? Ya nanti kalau sudah tiba saja nanti pasti sampai. Bagaimana ceritanya kau mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, bagaimana mau sampai ke surga? Jadi ya, selamat itu nebus. Iya, Yesus sudah membuka tabir rahasia keselamatan itu sampai ke surga apabila Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Rasul Tuhan? Terserah sama Bang Cuma. Kok jadi terserah saudaraku ini? Kok jadi kayak gitu? Ya kayak gitu, gitulah. Ya kan ada. Yesus sudah membuka tabir rahasia itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai. Coba sekali Bang Cuma ayat Al-Quran orang abang dulu dibahas dulu semuanya. Al-Quran saya mengatakan yahdi bihilla manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran Allah menunjukkan kepada orang yang berakal untuk mengikuti ridhonya kepada jalan keselamatan. Tapi nggak selamat kan Bang? Selamat. Mana sih keselamatannya? Selamat Masih dalam kubur. Kata siapa? Loh, masih dalam kubur itu. Kata siapa? Loh, kata siapa? Coba Mana dalilnya? Iya. Mana dalilnya? Nabi Muhammad masih di dalam kubur, dalilnya mana? Sedangkan dalilnya Nabi Muhammad sekarang sudah ada di jannah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh umat Islam yang sudah mati dalam keadaan Islam, mereka tidak mati, mereka berada di sisi Tuhannya. Ayatnya mana? Ali Imran ayat 169. Pertanyaan saya, Yesus berada di surga, dalilnya mana? Nggak ada dalilnya. Mana dalilnya Yesus ke surga? Nggak ada. Itu cuman karangan. Sekarang permasalahannya adalah, adakah manusia yang bisa melihat surga? Lalu langit terbelah dan Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan di surga. Siapa yang bisa lihat surga? Lukas. Pakai teropong apa dia lihat surga itu? Loh, teropong apa? Itulah manusia tahu. Bukannya Bapa itu nggak bisa dilihat. Kok dia bisa tahu kalau yang di samping kirinya Yesus itu adalah Bapa? Mana tahu ular naga. Nah, itu karangan. Yang betul adalah wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jadi umat Islam yang mati dalam berdakwah, mati dalam berjuang,
Karena Allah, mereka nggak mati. Mereka berada di sisi Tuhannya. Syukran sahabat Aquarius. Masya Allah, barakallah. Begitu saudaraku. Jadi hidup kekal itu sudah ada di Islam. Bukan di Kristen. Coba kita lihat nih. Coba kita lihat. Saya tanya saudara-saudara muslim saya di sini. Ukhti Putri. Gimana mau hidup yang Menurut iman kita, Yesus itu rasul atau Tuhan? Yesus itu rasul utusan Tuhan atau Tuhan? Rasul utusan Tuhan. Bang Thomas, menurut iman Islam, Yesus itu rasul utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Isa atau Yesus di dalam iman kalian teman-teman Oten itu diyakini sebagai Rasul dan tidak pernah diyakini sebagai Tuhan. Di dalam iman Islam. Saudara Mangkro, Saudara moral Mangkro, Yesus menurut iman kita yang datang di tengah kaumnya Bani Israel itu utusan Tuhan atau rasul utusan Tuhan? Bapak Tuhan atau utusan Tuhan? Seluruh umat Islam akan mengakui Yesus hanyalah rasul utusan Tuhan. Berarti umat Islam itu sudah memperoleh hidup kekal. Nah, sekarang saya tanya sama saudara Johan, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? utusan. Utusan. Tapi yang kamu sembah hari Minggu siapa? Ya Bapak. Ya Bapak. Jadi bukan Yesus. Ya, harus melalui dia juga. Inilah yang dikatakan host tidak berakal, tidak bisa bahasa Indonesia. Hidup kekal itu sudah ada porsi masing-masing. Hidup kekal diperoleh dengan mengenal dua oknum, dua pribadi, dua hakikat yang harus kita kenal. Yang pertama, pencipta langit dan bumi harus dikenal sebagai satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Jangan ditambah dengan Yesus. Yesus itu kalau masuk juga menjadi Tuhan berarti dua-duanya. Sementara Yesus mengatakan satu-satunya. Kalau satu-satunya ya satu, Cak Ayu, bukan dua. Jat apa itu bang? Muslim orang apa? Cara tercat padat. Apa? Jat. Zat itu bahasa Arab. Zat itu artinya hakikat. Jat padat air. Kok yang zat itu Tuhan Anda, Yesus, Tuhan Anda zat. Zat padat, zat gas, zat cair. Iya kan? Masuk akal nggak? Kalau Yesus yang Anda sembah itu adalah materi. Apa ada zat di dunia ini? Coba. Mulai gila dia. Mulai gila teman-teman. Zat di dunia ini. Saudara, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran Allah itu zat. Itu nggak ada. Tunjukkan mana dalilnya. Kalian hanya dibodoh-bodohi oleh misionaris orientalis barat. Tidak ada dalam Al-Quran Allah itu zat, itu nggak ada. Kalau Tuhan Anda zat, dalilnya ada. Di mana itu? Kolose 2 nomor 9. Nah, itu bukti kalau Kristen itu menyembah zat. Itu dalilnya. Tapi kalau Tuhan kami tidak ada dalilnya di Al-Quran itu bahwa Allah itu zat, itu tidak ada dalilnya. Tunjukkan. Kalau ada dalilnya Allah itu zat, besok saya kawin lagi. Memang kau ini Asik. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Nah, jadi saudara Johan, Anda harus mengakui. Amin amin Bang Juma. Anda harus mengakui. Amin. Sayangnya nggak ada dalilnya. Meskipun amin tapi tidak ada dalil. Nah, sekarang permasalahannya ada sama Johan ini. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Jadi seluruh isi gereja tak ada yang memperoleh hidup kekal alias surga. Kenapa? Seluruh gereja hari Minggu menyembah Yesus, berarti menafikan apa yang diajarkan Yesus. Jika engkau ingin masuk surga, kenali aku, kata Yesus. Kenali aku sebagai apa? sebagai Juma. Mulai gila kan, udah gue bilang. Jangan gengsi saudaraku. Kami di sini itu untuk mengajarkan. Bukti loh, gitu maksudnya. Kita ini berdiskusi seperti ini untuk memberikan edukasi. Terlepas kita beda agama, beda keyakinan, tapi otak ini yang harus menjadi alat sebagai koridor, sebagai filter. Kalau narasumbernya Islam tapi yang disampaikan adalah kebenaran, lawang diterima. Tapi kalau sebuah kesalahan
yang menyampaikan Kristen, ya harus ditolak meskipun sama agama. Begitu saudara. Kami coba kurang apa lagi? Hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan yang mengutus para nabi sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ustaz apakah Sedangkan orang Yahudi menolak Yesus sebagai utusan. Orang Kristen malah menerimanya sebagai Tuhan. Kan aneh. Inilah makanya di dalam doa umat Islam pada saat ibadah diterangkan bahwa Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doanya kami dalam ibadah. Kami berdoa agar dihindarkan dari kelompok Yudaism, ya, Kristen yang kemudian dimurkai, dan berdoa untuk dijauhkan dari kekristenan, yaitu mereka yang disesatkan. Ibu itu di mute. Begitu saudara. mengikuti Taurat sama apa? Sama Injil. Al-Quran saya bukan Taurat pengikut yang mana Taurat. kau ikutin? Saya juga bukan pengikut Injil karena saya adalah Muslim. Islam kami, kitab kami Al-Quran. Itu terangkan dulu Taurat yang mana kau ikuti sama Injil. Kami Kalau tidak kau nggak mengikuti Taurat sama kami. Injil, nggak Ibu. benar ada agamamu Tuhan. Ibu, kami tidak. Tuhanmu dari Arab bukan dari Israel. Allahu Akbar. Tunjukkan mana yang kau ikuti Taurat sama Injil. Ya. Kami Aku bukan. tengok dulu Injil yang mana kau ikuti. Bun, bentar Bun, sabar mulai Bun, ini, sabar. Gak masalah itu. Bunda, Ini suka iya, kali sabar dulu, apa Bunda. cari masalah di apa di Alkitab. Bunda, selamat pagi dulu Bun. Selamat pagi Bun. Ikutin Taurat. Ya, selamat pagi Bunda. Biar enak, Kalau sportif. kau memang Iya. punya Taurat sama Injil, tunjukkan ayat mana. Aku ambil Alkitabku. Oh iya, wah ini menantang nih teman-teman dia ambil Alkitab dia. Menantang dia Bang Zuma. Ya Allah. Iya boleh. Moderator, kalau dia tidak bisa kondusif diturunkan ya. Tidak mau room service. Oke. Ya nggak apa-apa Bunda. Tidak banyak. Kemudian Bang berkata. Johan, mohon maaf ya Bang Johan, saya mute dulu gantian sama bundanya ya. Ayat orang. Oke, Iya, Bunda. silakan Ibu. Sebentar ya Bunda, kita diskusi gantian nanti ngomongnya Bunda ya. Bunda, ya kita diskusi tapi gantian ya Bunda ya ngomongnya. Tauratmu sama Injil yang kau Dia ini bocor sendiri dia. coba dulu yang mana cuma Taurat yang mana yang kau ikutin? Oke, baik ya. yang Saya mana? dengarkan, tapi kalau Anda bertanya, dengarkan. Iya, coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah Qala ya bilang kau Musa, sama aku. Inni stafaituka Ya, ala nasi birisalati wa bikalami wa huzma ataituka wa kum minasyakirin wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' Ini pandai nih bahasa wa huzha Indonesia. biquwah wa'mur qaumak ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Nah, menurut Al-Quran, Nabi Musa diminta oleh Allah untuk meneguhkan dan berpegang teguh kepada risalah yang datang kepadanya, yaitu hukum Taurat. Dan Allah apa meminta nama hukum Taurat itu isinya? Isinya apa? Tunggu sabar. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Musa agar membuat kaumnya berpegang teguh kepada hukum Taurat itu. Jadi yang diminta untuk berpegang teguh kepada Taurat itu Bani Israel. Bukan Jadi kami. lepaslah Bani Israel. Bukan Bani Israel. Arab. Terus kalau mau lipak-pak ini Bani apa? Kami kan dari Israel. Dari Israel. Tahu kau cuma Dari Israel. kau tidak pernah mau mengikuti Israel ini mana? Alkitab Mau ini. lipak-pak? Ini Mau di lipak-pak? Alkitab ini, Israel di Alkitab Israel ini dari cuma- suku mana? Ini Yang cuma- makan cuma. babi. Ini di Alkitab ini kau tengok. Ini di Alkitab serigala. Ini dari ini pengikutnya apa namanya Yahudi Apa? sama Kristen. Di mana Tahu-tahu. Yahudi? Di Orang mana? Yahudi di sini, si Musa di sini, bukan Alkitabmu ini yang isi Alkitab ini. Aduh. Makanya Apa haknya orang Tauratmu Kristen kau- menggunakan dengar. kitab terjemahan Taurat milik yang kau Yahudi? katakan gak sama Taurat yang di Alkitab. Tauratmu Mulai beda. ngaco dia.
tahu kamu. Kalau kami Taurat kami dengar dulu. Ke-10 firman biar tahu kau biar kita. Itu 10 firman itu untuk siapa? Dengar dulu. Untuk siapa? 10 Tuhan firman itu untuk Allahmu. siapa? Bani Israel atau Bani Kampret? Bani Kristen, Apa? Bani Kristen. Nenekmu Kami kiper, mengikuti. udah tua, Kami penipu. mengikuti ini Juma. Hari Penipu, Minggu kami harus penipu, membaca ini orang Juma. tua Dengar, penipu, dengar. penghuni Kami hari neraka ini. Minggu harus membaca Hei, ini di gereja. Biar di tahu kau mana bilang kami dalilnya? tidak mengikuti. Hukum Dengar. Taurat untuk Kristen. Di mana Ini, dalilnya? ini, Mana ini coba? hukum Saya dengar. Taurat yang untuk Kristen ini biar tahu. Mana kau. dalilnya? Coba, Kau tanya orang apa orang Mana Yahudi, dalilnya apa benar hukum Taurat Kristen itu untuk mengikuti? pemakan babi itu Kau tanya mana? orang Yahudi yang beragama Yahudi. Itu Bisa-bisa kau Yahudi itu diludahi Advent. mulutmu Tahu kamu sama orang Yahudi. Oh. Agama Advent lah Yahudi. Tahu Nenekmu kamu? kiper, nenekmu kiper, penipu, orang tua, woi, woi, agama orang tua, Advent hei, itulah woi, Yahudi. woi, Makanya makhluk mereka kuburan ini sudah mulai Alkitab manggil-manggil tuh. Jangan kau Alkitab bohong di Yahudi sini. Ini cuma ini kau baca Woi. ini. Alkitab Yahudi ini. Woi. Makanya orang Yahudi Di mana itu, dalilnya hukum Taurat untuk orang Roma, untuk orang hukum Yunani? Taurat ini kau baca Keluaran 20. Itu Ayat hukum 1 untuk Bani Israel. Sampai 17. Itu hukum memang untuk Bani kami juga Israel. orang Israel kami ikutin orang Israel ini. Bukan masalah ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Oi, serigala, woi, woi, woi. Serigala berbulu landa. Orang Yahudi Woi. yang kau bilang itu. Ada Woi. tak kau pakai perjanjian lama bilang sama mereka? Serigala bergigi ompong, Coba woi. tanya. Perjanjian lama itulah Taurat. Perjanjian lama pula di kau sebut Taurat. kitabnya orang. Itu Mereka perjanjian baru memakai itu. Taurat. Hukum Taurat orang itu Yahudi perjanjian memakai baru. Taurat. Yang kami imani ini, yang kami imani ini dipakai. Apa Karena pula Yahudi orang ini? itu, dengar Juma, karena Yahudi itu Mana perjanjian lama dalilnya diikuti Taurat mereka. untuk Kristen? Dalilnya mana? Perjanjian lama diikutin oleh Perjanjian Yahudi. lama. Ya, perjanjian lama inilah Alkitab Yahudi. Biar tahu kamu. Waalaikumsalam. Boleh kamu Ada bawa tanya orang bawa obat, Pak. mereka memakai Taurat. Tolong limit dulu mau lipat paham, Tapi kalau kamu tidak Ada memakai bawa Taurat sama obat, Injil, makanya obat. jangan kau samakan diri Suntik sama mati yang bisa nggak ini kita orang? Kami. Bertahu kau Juma. Bang Manfro, tolong limit dulu. Jangan kau samakan Taurat Oke, yang bentar, Bunda. yang Bentar, sama ya, diri. sabar dulu. Tolong limit bentar, tolong dulu. Sabar, Bu Maulid. Nah, Bunda Maulid. Nah, ini terlalu izin- penuhan izin Roh Kudus Bang Juma. lagi. Terlalu penuh ini Roh Kudusnya. Aku minta izin betul ini mau lipat paham nih, tolong diturunkan. Saya minta tolong betul. Ya, bentar. Udah menipu Bentar, dia, sabar, udah nipu. ya. Yos. Ya, Udah Bunda. tua. Kau terangkan Juma sekarang. Bun, ya sabar Dun. Udah nipu kau, orang Bunda tua. kalau tidak bisa diperingatkan nanti diturunkan loh. Ya, Ya dengarkan, Bunda. izin aku minta Dengarkan izin betul bos. saya Ini mau moderator lipat di sini. paham diturunkan. Juma, dengar ya, aku membaca hukum. Alah. Hukum Ya, Taurat bentar, itu Bunda. hukumnya orang Bunda, kalau Yahudi. tidak bisa Karena sedikit. diskusi saya turunkan. Ya, Bunda Jangan kau kalau tidak mau nyamar-nyamar di gantian sini. ngomongnya saya turunkan. Wah, biar saya terangkan. Udah makan babi sana, kau jadi peternak babi udah cukup itu. Oh, sok paten kali. Kau nipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka Jadi menipu diri kesimpulannya mereka ya sendiri. untuk Juma. Ibu tadi ya, Simbah tadi, tolong kalau diskusi siapkan. Ayo, Pagi. hidup kekal itu kita peroleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Johan, Putus. Tadi kan udah kita jawab tadi. udah utusan. Berarti tidak boleh kita menuhankan Yesus kan? Loh. Kenapa apa salah rupanya kita menuhankan? Oh, berarti Anda tidak mengenalnya sebagai utusan. Berarti Anda hanya berpura-pura mengatakan Yesus utusan di mulut, tapi di prakteknya Yesus Tuhan. Berarti hidup kekal nggak orang yang kayak begitu? Yesus itu banyak gelarnya Bang Juma. Bukan masalah gelar, bukan Anja. masalah gelar. Dia adalah RT, RW, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, terserah. Tapi ini memperoleh hidup kekal itu dengan cara mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan?
Cuma salahnya orang Bang Juma itu di Al-Quran orang abang itu tak ada Injil itu aja, nggak ada. Astagfirullahalazim, kenapa larinya ke sono? Tentang Injil. Kenapa larinya ke sana? Jelas lah, Bukan Bang. kita sedang membahas Injil ini, enggak. Ini berbicara mengenai hidup kekal. Oten tidak paham bahasa Indonesia. Itu temanya itu. Ini terbukti. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul atau sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Gitu loh. Hidup kekal kan yang dikejar kita ini. Umat Islam mau hidup kekal, artinya mau masuk surga. Bukan mati kekal. Mati kekal itu neraka, hidup kekal itu surga. Orang Kristen pun demikian, mengejar hidup kekal. Sudah dikasih tiketnya, ada karcisnya. Gini loh. Resep untuk memperoleh hidup kekal adalah mengenal aku sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Kalau Bang Juma percaya Yesus itu Tuhan, itu bagus. Kalau nggak percaya, ya. Bagaimana mungkin saya mengenal dia, percaya dia Tuhan, sementara hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan. Saya bukan orang gila. Jelas-jelas tertulis hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti orang yang menuhankan Yesus, orang yang tidak mengenal Yesus. Atau jangan-jangan mereka menuhankan iblis dalam nama Yesus. Karena kalau Yesus yang asli sudah menjabarkan konsep keselamatan dengan cara beriman, percaya, meyakini kalau dia hanya utusan. Titik. Selesai. Nah, muncul kemudian kelompok Kristen menolak itu. Apa buktinya menolak itu? Dia menuhankan Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengajarkan Kristen menuhankan Yesus? Yesus tidak. Yesus yang asli mengajarkan mengenal dirinya sebagai rasul. Titik. Nah, di ufuk yang berbeda justru ada yang mengajarkan menuhankan Yesus. Ini siapa ini? Yesus yang mana ini yang harus dikenal sebagai Tuhan? Dia mengajarkan akulah jalan keselamatan katanya. Nah, jalan keselamatan yang ditunjukkan Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Ya sebagai dia kan sebagai jalan. Nah, sebagai jalan. Terus kenapa dituhankan? Kalau jalan itulah mau ke sana. Lah, cuma aja dia yang tahu. Jalan menuju ke Monas, apakah Monas? Tapi kan arahnya kan ke Monas. Iya, tapi bukan Monas kan? Hah? Nggak Monas. Tapi berarti Yesus itu enggak Tuhan. Dia hanya jalan menuju kepada Tuhan, betul? Betul? Nah, terus kenapa dituhankan? Kenapa dia dianggap Monas? Makanya itu baca Bang ayat bagus-bagus. Aduh. Supaya mengerti. Yesus itu kan firman. Yesus firman. Yesus itu utusan atau firman? Firman. Jadi Yesus harus dikenal firman untuk kita hidup kekal. Mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai firman. Dalilnya mana? Baca Bang Jo malah Injil itu supaya bagus. Sudah jelas-jelas kata Yesus, hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan. Berubah lagi jadi firman. Masuk lagi kepada jurus tipologi. Masuk lagi ke jurus tipologi itu. Menipu lagi tuh, judul tipuan lagi yang dipakai. Putar lagi. Supaya orang tidak mendudukkan Yesus sebagai rasul. Oke ya. Lagi oke, belum apa-apa sudah oke. Tahun baru ya. Ya jangan ya diturunkan ya. Saya dulu dengan sejumlahnya kita uji apa dia bertahan dengan saya. Oke, kita uji ya apa si Juma ini bertahan dengan saya ya. Dua arah ya Juma. Iya. Oke, Bang Erik sabar dulu ya Bang Erik. Kalau Bang Erik mau diskusi, sabar dulu, saya mute dulu. Sabar dulu, tenang dulu, santai dulu. Jangan naik dengan membawa kebencian, ya. Naik membawa data, membawa akal sehat. Nanti berdiskusi dengan Bang Juma. Jangan sampai menghambur-hamburkan waktu kami dengan mempertontonkan sesuatu yang memalukan di sini. Ya Bang Erik ya. Oke, saya beri kesempatan untuk Bang Erik naik ke atas podium. Ya, bentar ya. Izin Bang Johan. Ya, saya naikkan untuk Bang Erik katanya mau berdiskusi dengan Bang Juma. Ya.
Ini dua langsung digedein Bunda, jangan satu. Bunda. Ya, silakan untuk Bang Erik. Saya beri kesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber kami pagi hari ini, yaitu Gurunda Bang Juma. Silakan. Oke, saya pakai data ilmiah sesuai dengan fakta di lapangan yang kamu lakukan dan kamu imani, ya. Ya, lebih daripada akurat daripada yang tertulis yang ribuan tahun. Ini fakta yang saya berikan sama kamu adalah fakta data ilmiah, jelas-jelas kamu imani, kamu lakukan. Oke, pertanyaan saya Juma. Muhammad apakah bersyahadat? 1. Ya. Apa syahadat Muhammad? Ya. Itu tolong jelaskan ya. Juma. Oke, satu aja dulu Juma. Apa syahadat Muhammad? Oke. Nabi Muhammad diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Araf, ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwal yuhyi wa yumit. Fa'aminu billah wa rasulih nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun. Tuh jelas, Nabi Muhammad diperintahkan mengakui tiada Tuhan selain Allah dan dirinya adalah Rasul utusan Allah. Jelas. Oke? Saya boleh balik bertanya? Oke, istimewa Muhammad ya. Biasanya ya boleh saya balik bertanya? Biasanya Nabi itu adalah dinubuatkan ya. Boleh saya sebelumnya balik bertanya? Nabi. Jelaskan dulu. Boleh Ahmad saya jadi Muhammad balik itu bertanya? Siapa yang ganti itu? Saya boleh balik kan kalian bertanya? mengaku Ahmad itu adalah bicara Muhammad. Sendiri dia teman-teman. Bukan. Jelaskan, bicara saya nggak sendiri, terima seperti itu. teman-teman. Itu di hadis itu. Saya diminta dengan pertanyaan. Sekarang itu di hadis mana atau di Nabi Al-Quran? Muhammad menyatakan syahadatain, persaksian bahwa dirinya adalah Allah, dirinya adalah utusan Allah dan dirinya menyembah kepada Allah. Dalil saya sudah tunjukkan. Bolehkah saya balik bertanya? Di Al-Quran Juma. Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Bolehkah saya balik bertanya? Boleh. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya di mana perintah Tuhannya Yahudi Yothephafe kepada Bani Israel untuk mengakui Paulus sebagai rasul. Silakan. Mana ayatnya? Mana disuruh di situ mengakui? Justru saya yang bertanya. Iya, harus ada ayatnya. Tunjukkan. Menangis itu jangan langsung totalitas. Bukan, pelan-pelan. Pemanasan dulu kalau mau nangis itu pemanasan. Iya, sedih-sedih dulu. Ayatnya mana? Tunjukkan dulu ayatnya. Justru saya yang bertanya mana dalilnya. Siapa Tuhannya rupanya? Yahudi. Yothephafe. Tidak ada seperti ada. itu ada ayat. Tidak ada seperti itu tidak ayat. ada. Berarti agama Tidak Kristen ada. berarti Tidak agama ada Kristen seperti gugur. Itu agama framing. Kristen gugur. Itu namanya framing. Cuma tidak ada ya. katanya. Kok katakan tidak ada? Tunjukkan ayatnya di mana ada seperti itu. Dimana? Saya bertanya, Bung. Saya bertanya. Iya, biar kalau memang ada seperti itu ayat, biar saya tunjukkan dalilnya. Saya bertanya, di mana dalilnya? Diam dulu, Islam paling bodoh di dunia kaulah Juma ya. Boleh diam? Islam. Saudara boleh diam sebentar ya. Anda bertanya di mana Nabi Muhammad mengakui kerasulannya? Itu Juma. Di mana Nabi Muhammad mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan dirinya adalah Rasul utusan Allah. Saya kasih dalil kan ya. Sekarang saya balik nanya, di mana dalilnya Tuhannya Yahudi Yothephafe yang mengutus para nabi, untuk supaya mengajarkan kepada Paulus bahwa Paulus itu adalah Rasul utusan Tuhannya Yahudi. Dalilnya mana? Ada? Ada dalilnya? Tadi Bang udah dijawab.
Tidak ada dalilnya. Kita ikat itu ya, kita ikat. Ada 2000 mata memandang lebih di sini. Kita ikat bahwa tidak Gantian ada ya? dalilnya. Oke, gantian. Pertanyaan saya, Oke, gantian. kalau Saya tidak kira ada ya, dalilnya, dengar, kamu dengar, paham, dengar, kita pikir- dengar, dengar, kita pikir saudara, paham nggak? dengar, saudara Erik, dengarkan. Anda sudah mengakui Oke. tidak ada dalil. Selanjutnya adalah sebelum Anda balik bertanya, dengarkan. 13 kitab Paulus ini Paulus terima dari mana? Ingat tadi tidak ada dalilnya, Tuhannya Yahudi mengutus Paulus. Berarti 13 buku ini berasal dari mana? Jawab. 13 buku karangan Paulus ini berasal dari mana? Jawab. Paulus mengumpulkan semua data-data ya, sejarah di mana Yesus pergi ya. Dia mengumpulkan. Pertanyaan saya, bukan Paulus karangan. menerima dari Bukan mana? karangan. Tidak pernah Di Paulus mana? mengarang. Di mana Ya, saya bisa belajar kalau Paulus 13 buku adalah Paulus ini? pengumpul ya. Bukan firman Tuhan kan? Bukan firman Tuhan. Tulisan di mana Yesus pergi. Tolong didengarkan. Aku udah Enggak, dijawab itu. pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya Anda yang harus dengar, bukan saya. Pertanyaan saya, dari mana Paulus menerima 13 buku? Inspirasi dari mana? Siapa yang memberikan wahyu kepada Paulus sehingga dia bisa mendoktrin orang-orang barat untuk menjadi Kristen penyembah makhluk kuburan? Pertanyaan saya, Jangan ceramah, dari Juma. mana? Ceramah itu Dengar, dongeng dengar. lo, Juma. Dari Itu mana ceramah itu Paulus melawak. mendapatkan 13 kitabnya? Jawab. Dari mana? Juma, kita itu debat yang baik ya. Jangan ceramah itu kita tahu kan, dunia tahu kok adalah melawak ya. Pertanyaan Ceramah saya, itu nggak pernah dari Al-Quran temanya ya, Juma. Pertanyaan ya. saya, Di luar Al-Quran dari mana? semuanya kita tahu itu. Ya. Pertanyaan saya, kalau Paulus bukan utusan daripada Tuhannya Bani Israel, pertanyaan saya, lalu 13 buku karangannya ini dari mana? Jawab. Loh. Udah saya jawab ya. Paulus adalah pengumpul data-data ya, di Saya mana tidak pergi. saya tidak tanya itu. Yang saya tanya sumber pengajaran Paulus sehingga menjadikan orang menjadi Kristen adalah dari mana? Dari setan atau dari Tuhan? Kalau Tuhan Sumber Yahudi adalah, dengarkan, Tuhan sumber Yahudi yang Anda sudah mengatakan bukan. Sekarang kandidatnya tinggal Aduh. satu, yaitu iblis. Anda harus jujur nih. ini seperti ini kau ceramah, saya juga ceramah ya. Paulus yang Kau nggak disebut pernah 13 tenang buku debat Paulus ya, Juma. itu berasal dari Al-Quran mana? tidak pernah dibawa ceramah ya. Mulai Saya ngaco pastikan, dia. saya bertanggung jawab seluruh dunia Katanya bahwa tadi Al-Quran merasa tidak hebat, pernah tema teman-teman. dari Al-Quran untuk Tadi ceramah. ngaku hebat. Semua di luar Al-Quran. Oh, paling hebat Saya bertanggung jawab tadi. mengatakan itu. Tunjukkan Saya satu bertanya ceramah. apa? Ada tema Paulus dari Al-Quran. menerima Membahas Al-Quran. 13 Tidak kitab ada itu satupun. dari mana? Seluruh dunia. Semua dari Moderator. hadis, dari tafsir, dari kitab Dari kuning, mana? dari kitab kuning, dari kitab kerja. ya. Dari mana ceramah. sumber 13 buku Paulus dari mana? Ingat, Anda sudah menyangkal bahwa Tuhannya Yahudi tidak mengutus Paulus. Tuhannya Yahudi tidak mengutus Paulus. Oke. Tidak. Kalau begitu 13 buku Paulus ini dari mana? Jawab. Saya diam. Nah, ya, semua dari hadis, dari tafsir, dari kitab-kitab lain, dari kitab karangan Pak Erik, si bentar, Anu, potong si Pola, dulu, Pak Erik. ya. Pak Saya Erik, bertanggung jawab bentar mengatakan dulu. itu. Ya, Mulai bentar, gila bentar, dia. Pak Erik. Pak Erik, tadi kita di awal sudah komitmen ya Pak Erik ya. Pak Erik jika sudah janji Iya, tapi berdiskusi kan bukan dengan seperti baik. itu, Pak, debat, ya, debat kok malah ceramah gitu loh. Bukan, gini Pak Erik. Di dalam perdebatan itu ada tanya jawab. Pertanyaan dijawab, jangan pertanyaan dijawab Iya, saya dengan jawab. Kalau nggak pertanyaan. tahu saya, Sabar dulu, dengarkan kalau nggak dulu, saya dengarkan tahu, dulu. ya, saya jawab. Ya. Tidak tahu. Bentar. Sabar dulu. Santai, tenang. Ya, dari tadi kan gurunda saya tenang menjawabnya, tidak pakai emosi, tidak pakai kebencian, tidak pernah menghujat. Ya, nah sekarang Bang Erik ketika ditanya oleh gurunda saya, dijawab. Jangan menjelaskan dulu sebelum dijawab. Inilah, ya kalian itu selalu menjelaskan sesuatu dulu, jawabannya ketinggalan. Jadi kita mumet gitu yang mendengarkan. Sekarang kalau mau melanjutkan diskusi, silahkan. Ya, tapi dijawab dulu pertanyaan, baru nanti kalau disuruh menjelaskan dijelaskan. Jangan ketika tidak disuruh untuk menjelaskan, kamu menjelaskan dengan sendirinya.
Ya, oke. Oke, saya jawab ya. Kalau Bang Eri, Oke, ya saya dijawab, jawab. silakan. Ya, jawab. Paulus ya tidak pernah mengarang kitab, melainkan dia adalah mengumpulkan data-data dari semua di mana Yesus pergi. Ya, penulis Alkitab, ya kitab suci Kristen, ada 40 orang, bukan hanya Paulus, ya, lebih 40 orang, bukan ada di situ personal pribadi, tidak ada. Itu Thomas, hanya tolong besarkan suaramu, Thomas, dilihat dulu. ya. Suaramu Biar kecil. saya jelaskan. Oke. Itu adalah hasil kumpulan yang dikumpulkan oleh Paulus. Saya tanggapi gini, saudara Erik. Surat Roma dari Paulus, 1 Korintus dari Paulus, Filipi dari Paulus, Kolose dari Paulus, Filemon dari Paulus, Galatia dari Paulus, Titus dari Paulus, Efesus dari Paulus, Tesalonika dari Paulus. Paulus. Pertanyaan saya, dari Paulus ini Paulus terima dari mana gitu loh? Sudah saya jelaskan, Paulus mendapatkan ya semua dikumpulkan. Mana dalilnya? Dia mengumpulkan Di mana dalilnya data-data, Paulus semua. mengumpulkan? Di mana dalilnya Paulus Bukan mengumpulkan? karangan. Di mana dalilnya Paulus mengumpulkan? Di mana dalilnya Paulus di situ menulis? Mana? Hei, Mana saudara, dalilnya di situ menulis? saudara yang saya tanya, Nanti Anda nangis baca, kau kalau kuburat ya. Anda Sapi betina baca, menulis. Ya. Anda Tunjukkan di mana, baca sapi betina surat-surat menulis. Paulus, semua dia katakan dari Paulus, Rasul Tuhan Yesus, dari Paulus, utusan Yesus, dari Paulus. Pertanyaan saya, 13 buku yang dikarang oleh Paulus ini, Anda sudah akui bukan dari Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, kalau bukan dari Tuhan lalu dari mana? Jawab. Oke, saya jawab ya. Semua perkataan Yesus yang pergi di kemana-mana dia pergi adalah ditulis oleh muridnya, ditulis oleh masyarakat sekitar ya. Di mana kejadian Yesus pergi ke Galilea, di sana Yesus Apa ini? dengarkan. Yesus di situ berkata ditulis ya. Masyarakat di situ ditulis oleh murid. Itu yang dikumpulkan oleh Paulus, bukan dikarang. Ya, kalau kamu begitu ya itu framing. Saya framing nanti ditunjukkan di mana sapi betina menulis. Tunjukkan di mana dalilnya sapi betina menulis, gajah menulis. Tunjukkan. Ayo. Dari mana Paulus menerima 13 Di buku mana itu? sapi betina menulis Al-Quran? Mulai Coba tunjukkan. histeris dia, teman-teman. Bukan. Kau kan framing kan, saya juga bisa Udah mulai framing. stres dia. Ya, itu framing namanya. Saya pun framing. Paulus Ditunjukkan di mana mengatakan, dalilnya "Aku sapi betina berkata." menulis Al-Quran. Di mana? Bukan atas firman Tuhan. Ya, sapi Itu betina perkataan menuliskan. Paulus. Sapi betina di situ sekarang menuliskan. ketika dikatakan itu di Gajah dalam juga 2 menulis. Korintus 11 nomor Ya, 17. semut menulis kecil-kecil tulisannya. Paulus menuliskan apa yang aku katakan. Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Nah, Paulus kalau berkata bukan menurut firman Tuhan, lalu menurut firman siapa? Karena hanya 2 pembisik. Yang pertama adalah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, membisikkan ke dalam batin manusia wahyu. Yang kedua iblis. Paulus mengatakan bukan Tuhan yang memberikan pengajaran kepada dia. Lalu siapa? Jawab. Dia mengumpulkan. Mana Dia dalilnya Paulus mengumpulkan? data-data. Mana Ya. dalilnya Paulus mengumpulkan? Aduh. Penulis Alkitab Aduh. bukanlah Paulus, ya. Bukan 13 Paulus. bukunya yang Bukan saya Paulus. tanya. Bukan, Roma, bukan. Korintus, Ya. Filipi, Kolose, Galatia, Filemon, Titus. Itu yang saya tanya. Itu karangannya sendiri. Dia menerima bukan dari bisikan Tuhan. Lalu dari bisikan siapa? Ayo, jawab. Berdasarkan dari mana kamu dia mengarang? 2 Berdasarkan dari Korintus mana kamu 11, mengatakan seperti 17. itu? Apa yang aku Paulus katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti dia berkata menurut firman siapa? Firman siapa? Oke.
sapi betina juga berkata demikian, ya. Saya tunjukkan ayatnya. Dengarkan. Sapi betina juga ya berkata demikian. Saya buka ayatnya ya, sapi betina ya. Sapi betina berkata. Allahu Akbar. Jangan kau apa, ya. Al-Baqarah 34 sampai 36. Al-Baqarah. Ya. Coba baca di situ. Apa di situ kata sapi betina? Allahu Akbar. Apa di situ perkataan sapi betina? Ya silakan Anda baca sapi betina di mana? Di mana ada sapi itu. berbicara di mana? Di mana? Ini kami berfirman, wahai Adam, mana sapinya? Mana sapinya? tinggalkan. Di mana sapinya? Sapi Di mana? betina 34 sampai 36. Di mana sapinya berfirman? Loh, sapinya udah mati. Oh, sapi mati berfirman. Pada saat itu sapi yang berbicara, Juma. Oh, sapi berbicara. Oh, Mama Itu ada kok. Al-Baqarah itu apa? Oh, Al-Baqarah itu apa? sapi. Saya bacakan Al-Baqarah itu apa? ayatnya. Saya bacakan. Al-Baqarah itu apa, Juma? Wa iz Kang Dito, multi lagi, Kang Dito. Al-Baqarah itu apa, Juma? Li Adam fasajadu illa Kalau seperti itu kau debat, ya. Saya bisa juga seperti itu. Ya. Itu premik namanya. Ceramah namanya itu ya. Gimana? Masih menantang kau? Masih ada nyalimu? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma Kan coba-coba wa debat la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Di mana dalilnya sapinya berfirman? Mana? Mana? Ini Sapi berfirman mana? sapinya Bang Erik, Bang Erik, bentar Bang Erik. Ini Bang Erik, bentar. 34 sampai 36. 34 yang sudah bacakan. 34 Baca saya dulu sudah di situ bacakan. apa kata sapi Wa betina. iz qulna lil Apa perkataan sapi betina di situ? malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di mana sapi betina berfirman? Mana dalilnya? Sapi Ini nih sapi dalilnya, berfirman sapi mana? berkata. Sapi berkita. Nih. Kok sapi berkita? Sapi betina berkata Di mana? 34 sampai 36. 34 saya baca tadi. Ini kami berfirman, wahai Wa iz Adam, qulna lil tinggalkanlah malaikati engkau isjudu dan li istrimu. Adam fasajadu illa iblis. Mana sapinya berfirman? Itu Mana? ayat Al-Baqarah itu apa artinya Al-Baqarah? Ya Allah ya Karim. Apa artinya Al-Baqarah? Ya Allah ya Karim. Udah ya, Jawab. udah selesai. Gak sanggup dia host. Udah enggak. Bukan. Yang pasti Kau, karena framing yang tadi pasti, Paulus, saya juga framing Paulus Al-Baqarah. tidak menerima firman Ya. dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Sapi betina tidak pernah menerima sumber firman kandidat Tuhan. satu-satunya tinggal satu yaitu Sapi iblis. betina tidak pernah Bang Suma kalau dia mau diturunkan Saya aja Bang bertanggung Suma. jawab. Mana Turunin aja firman kalau Tuhan? Iya, Diterima jadi sapi tinggal betina. satu kandidat. Hah? Pembisi itu ada Sapi dua. betina Yang pertama mana adalah pernah dia Tuhan mendapat pencipta bisian? langit dan bumi. Dari Yang siapa kedua dapat adalah sapi iblis. betina? Ternyata Paulus Gajah menulis siapa? bukan Dari firman siapa? Tuhan. Berarti Loh, Berarti- saya bicara pakai data. Paulus Al-Baqarah, didatangi oleh siapa? Sapi betina. Sehingga Berarti sapi Paulus betina di situ yang berbicara. menuliskan 13 buku. Siapa yang mengajarkan Paulus? Bukan Tuhan. Selain Tuhan siapa? Oke, kau 13 buku ya. Kau bilang saya nggak usah, satu buku aja. Sapi betina menuliskan satu buku, ya. Satu ayat sampai berapa ayat itu sapi betina di situ berkata. Apalah sapi Ya? betina, sapi betina. Loh, sama. Kan sama kan? Kan boleh juga. Nggak nyambung. Apa nggak nyambung kau? Loh, apa nggak nyambung? Dia mengatakan Kau Paulus, nggak bisa- ya? kau nggak bisa Memaksakan menjawabnya. Paulus, ya? Memaksakan. Bang Padahal Erik, Paulus Bang adalah Erik. pengumpul data. Bang Erik. Bang Erik tahan dulu. Paulus pengumpul Bentar data. Bang John, Bang Ya, John, Bang bukan Erik. pengarang. Oh. Bang Erik bentar Bang Erik. Ya, bentar. Mute dulu Bang Erik. Begini Bang Erik ya. Jangan mempertontonkan sesuatu yang Anda tidak paham kemudian itu menjadi lelucon di sini. Sejak kapan umat Islam itu ada sapi bisa nulis ayat? Nggak ada. Sama Pak. Ya, Harus ada. bentar ya.
sabar Harus dulu, adil, Bang. sabar Harus dulu, adil. ya harus adil juga. Dan satu hal lagi teman-teman Kristen ya, ketika ada seorang Muslim membacakan ayat suci, ya itu tolong diam dulu, karena itu adalah sesuatu yang harus kami hormati. Ketika ada seseorang membaca Al-Quran, kami harus mendengarkannya. Itu kewajiban kami. Jadi jangan ganggu kami ketika ada yang membaca surat ayat suci kami, kemudian kalian ricuki. Tolong diam sebentar dulu sampai selesai dibacakan ayatnya. Ya, karena itu azab kami sebagai umat Muslim ketika mendengar Al-Quran, itu kita harus diam dan mendengarkan. Ya. Tolong dihormati itu ya Bang Erik ya. Silakan dilanjut Gurunda. Jadi Anda membawa sapi betina itu bercerita tentang tragedi yang terjadi pada masa itu. Bukan sapi betina menulis Al-Quran. Jangan pamer kalau apa gila itu sendiri. Jangan ngajak-ngajak yang lain. Pertanyaannya adalah, Anda sudah mengakui Paulus itu tidak diceritakan dan tidak diutus oleh Tuhannya Yahudi. Nah, saya bertanya, kalau demikian, Musa diutus oleh Tuhannya Yahudi, menerima Torah. Yesus diutus oleh Tuhannya Yahudi, menerima hikmat Injil. Nah, Paulus juga ada diterima 13 buku. Pertanyaannya, siapa yang memberikan kemudian inspirasi kepada Paulus untuk menulis 13 kitabnya? Tuhannya Yahudi tidak. Lalu siapa yang datang kepada Paulus mengajarkan 13 kitab kepadanya? Itu siapa? Karena di dalam pengakuan Paulus sendiri ada iblis yang menggocoh dirinya di dalam tubuhnya. Pertanyaannya, siapa yang memberikan pengetahuan kepada Paulus mengarang 13 kitabnya ini? Tuhannya Yahudi sudah tidak. Lalu siapa? Jawab. Kita tunggu. Oke, saya jawab ya. Oke. Itu menurut itu framing kau ya. Kalau ya Paulus tidak pernah mengarang kitab ya, melainkan dia adalah mengumpulkan data dari semua ya penjuru, bukan dikarang ya. Itu jelas ya. Paulus. Oke. Saya sapa dulu saudara saya yang baru naik. Kang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Izinkan dilanjut. saya moderator. Kang Dito saya jadikan moderator ya. Oke, lanjut. jadi Juma ya, kalau kau framing seperti itu ya, saya bisa juga seperti itu ya. Kok jadi framing? Paulus ya, dengarkan, Paulus adalah mengumpulkan data dari tolong semua. tunjukkan di mana datanya Paulus mengumpulkan data, silakan. Oke, coba tunjukkan sama saya. Ya, kok jadi saya? Sapi betina ya, dari Kenapa mana dia dapat bisikan? Kenapa dari jadi mana dia saya? dapat sapi betina? Tunjukkan. Anda mengatakan Paulus mengumpulkan data, mana dalilnya? Kalau Lukas mengumpulkan data, dalilnya Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Itu Lukas. Nah, sekarang Paulus mengumpulkan data, dalilnya di mana? Paulus itu seketika datang inspirasi ke dia dalam otaknya, lalu dia ngarang isinya. Pertanyaannya, kalau Paulus tidak menerima firman dari pencipta langit dan bumi, lalu dari mana dia mendapatkan 13 bukunya ini? Dari mana? Udah, memang ya, kalau habis-habisnya tidak ada habis-habisnya debat ini ya, karena pertanyaan itu di dalam pasti ada. pengakuan Paulus, pasti ada ya. 2 Yang di Korintus luar akal 12 nomor manusia 7, pun ada. Paulus mengatakan bahwa di dalam dagingnya ada utusan iblis. Pertanyaannya, apakah utusan iblis yang datang kepada Paulus inilah yang mengilhamkan kepadanya 13 kitab? Jawab. Iya. Agak tuh. Ngapan nih kodongnya kamu mengumpulkan data-data dari Jangan.
Ngapain dia perlu jangan ikut berdebat. Oke, saya ngaku aja nggak bisa jawab. Tapi jawab ya. Jawab ini ya. Itu pertanyaan dari saya juga. lo. Dari mana sapi betina mendapatkan? Kok jadi atau sapi? Kau ribut sama bisikan? sapi, weh. Menulis. Kau ribut sama sapi sana. Sapi betina. Itu ada kenapa loh. lari ke sapi betina, weh, Loh, kawan sih? Udah saya jawab, saya ngaku. Oke, kalau saya Oke, tidak ada dalilnya. Kayaknya kamu lupa ngunyah sih. Tidak ada dalilnya. Cuma saya coba saya gantian bertanya. Tunjukkan dalilnya ya. Dari mana sapi betina dapat bisikan? Dari mana dapat betina sapi betina menulis? Ada sapi betina menulis Al-Quran? Loh, sama halnya jemaah. Kamu mau menyamakan Paulus dengan sapi? Maksudmu sapi sama Paulus sama? Itu kan pendapat kau. Saya Kau juga menyetarakan pendapat saya. sapi dengan Paulus, gitu? Siapa bilang tidak ada di situ sapi betina? Siapa bilang itu sapi betina banyak ayat? Ini saya bertanya, dari mana Paulus mendapatkan ilmu 13 Dari buku? mana dapat sapi betina ilmu? Sama. Ngapa nak kulit sapi betina? Pertanyaan yang sama. Dari mana dapat sapi betina? Di mana ilmunya sapi betina menulis? Loh, itu ada tertulis itu Di mana dalilnya? Itu Al-Baqarah. Apa? Kau kan berdasarkan Paulus. Ya. Di situ ada tertulis Paulus kan? Saya pun ada tertulis data saya di sini Al-Baqarah. Assalamualaikum Gurunda. Ini di mana sapi betina menulis? Balikin Kau nggak bisa menjawabnya kemana-mana. Galatia kapan nulis surat? Sebentar Erik, Galatia kapan nulis surat? Galatia siapa yang nulis? Kota Galatia gitu. Kau ini nggak pernah bisa diskusi kau nih. Kampungan Makanya. Kau kampungan kali kau. Liam dulu biar Bang Jumal. Tante, Sabar, Tante Bang. saya sudah kenal sama Tante. Kalau diskusi ya saya maklumi Tante ya. Udah turunin aja lah Bunda, izin lah. Tante itu laki-laki tapi saya anggap anggap yang orang Tante botol ya. begini udah, izin lah. Tante, Ini ada tenang Kang dulu Gito. Tante. Ada Kang Kami Gito, dulu Kang sama Gito. si Juma. Yang moderator. Kami bahas dulu sapi Masih aku betina dulu dengan mau Bunda. gajah. Ya. Baik. Ya. Ini perkataan gajah loh. Saya makanya di situ. Perkataan gajah lagi, bukan lagi sapi, gajah lagi. Jadi lalu siapa yang berkata di situ? Siapa di situ? Allahu Akbar, Masya Allah. Itu sapi betina yang berkata di situ. Itu memang tentu. Kau ngomong apa ini? Itu sapi Al-Baqarah itu apa? Izin Bunda, Gurunda diturunkan aja ya. Ke botol ini orang. Apa botol aja sama? lah. Ini sama-sama framing, Pak. Kau nih longor dari tadi kau orang Dengan nanya. ceramahmu nggak pernah dari Al-Quran, Pak. Silakan Ya. turunkan ganti pemain, silakan. Ya. Ganti pemain. Cari Kristen yang lebih berakal di bawah sekaligus atau pendeta atau apalah yang ada di bawah. Dinaikkan, lanjut. Kebanyakan minum tua kau itu, Kristen Ocen. yang sudah naik permintaan naik ya, tolong tapping ya Kristen, ke tapping Kristen saja karena banyak sekali yang mau naik ya. Silakan Kang yang Dito Kristen. sama Bang Dian mengenali pendeta, silakan dinaikkan yang pendeta dulu satu. Silakan lanjutkan. Ya, jadi bagi hari ini suara saya sudah kedengaran Bunda. Kedengaran. Ada ya. Iya. Oke, buat teman-teman semuanya masih kecil. Ini suara saya kecil. Bagus kok. Ya, nggak di bawah bilang kecil-kecil beres ya. Oke, teman-teman yang di bawah yang pengen diskusi dengan kami, siapkan data. Sekali lagi siapkan data. Kami di sini diskusi ya untuk mengedukasi dari diri kita semuanya yang ada di sini sebagai teman-teman dan umat muslim ya, dan juga untuk teman-teman OTN. Jadi jangan mempertontonkan sesuatu yang membuat lelucon di sini. Ya, silakan naik. Ya, di sini ada Bang Black. Selamat pagi Bang Black. Bang Black, selamat pagi. Selamat datang di Komal kami. Ya, turun dia. Ya, dinaikkan satu lagi. Bang Eli, selamat pagi Bang Eli. Bang Eli, selamat pagi. Mohon yang minta dinaikkan itu siap ya untuk membuka mute dan siap untuk berdiskusi. Jangan ketika dinaikkan kalian diam di atas juga. Oke, mohon maaf izin diturunkan Bang Eli ya. Oke, next untuk Kristen yang lain yang mau diskusi dengan kami, silakan.
Ekonya terlalu tinggi. Oke, sip. Terima kasih atas koreksinya. Oke, ada Rahasia. Selamat pagi, Rahasia. Rahasia, selamat pagi. Oh, jangan di-mute. Ya. Islam atau Kristen, Abang dah? Islam. Oke, ada sesuatu yang mau disampaikan terkait dengan diskusi kita hari ini sebelum kami turunkan, karena kami butuh 1 slot untuk teman-teman Kristen. Silakan. Bang Zuma, Udah langsung diturunkan. Yang Muslim diturunkan dulu ya, karena ini sudah penuh. Langsung aja diturunkan. Kalau dia mengaku Muslim, turunkan aja langsung. Ya, untuk yang naik mohon yang Kristen dulu ya, karena di atas sudah banyak narasumber Muslim. Jadi kami sisakan 1 slot untuk khusus Kristen. Ya, teman-teman Kristen silakan untuk yang ingin berdiskusi dengan gurunda-gurunda kami untuk mengajukan permintaan naik ke dalam komal kami. Silakan. Ya, dan perlu saya informasikan untuk teman-teman semua yang ada di sini bahwa diskusi ini bukan berarti kami ingin menghujat kalian, tetapi kita ingin mengedukasi untuk membentengi diri kami sendiri dan juga memberikan pencerahan kepada teman-teman Oten ya. Oke, ada Gian. Selamat pagi, Gian. Selamat pagi, Gian. Selamat pagi, Bang. Oke, Islam atau Kristen, Abang dah? Kristen. Oke, pagi hari ini kita punya topik tentang Oten tidak paham tentang bahasa Indonesia terkait Yohanes 17 ayat 3. Ya, mungkin Abang Da nanti bisa berdiskusi dengan gurunda kami, narasumber kami, dan kemudian jika tidak punya kapasitas untuk menjawab, hanya bertanya saja kepada kami. Ya, tetapi kalau memang punya kapasitas untuk menjawab, silahkan diskusi 2 arah dan gantian, jangan seperti yang sudah-sudah tadi. Ya, baik. Silakan. Waktu saya persilakan untuk Bang Gian dan gurunda kami, Bang Zuma, silakan. Gini, Bang. Aku cuma mau mengingatkan sama Bang Zuma saja bahwa si Edis pagi ini lagi live. Turunkan dia, moderator. Bawa Turunkan dia. Edis. Aduh. Turunkan dia. Apa yang dibanggakan si penghujat Ganti itu? pemain. Edis lagi live dia. Kalau Bang Zuma berani, silakan. Turunkan dia, aku bilang moderator, turunkan. Inilah teman-teman, kenapa kalian mengagung-agungkan Edis gitu loh. Ini komal kami, nggak ada hubungannya dengan Edis. Kalau kalian tidak berani naik, jangan naik. Ya, jangan naik, nggak usah naik. Ya, Bang Cakra, selamat pagi Bang Cakra. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau kami selalu sehat jasmani, sehat rohani. Tapi untuk teman-teman Kristen belum tentu ini ya. Enggak bercanda Bang Cakra. Oke, Buat selamat datang di komal kami Bang Cakra. Kalau ada Edis TV, kalian share akun saya, suruh ke sini Edis TV. Ya, bukannya takut. Lanjut. Oke, Bang Cakra. Ya. Assalamualaikum buat semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat tahun baru. Ini Islam atau Kristen Abang dah? Bukan, dia bukan Muslim. Bang Zuma udah pernah Misionaris ini C6 ini. Dia ngaku Muslim tapi dia menghancurkan Apa kabar Islam Zuma? tapi Assalamualaikum. sia-sia karena rambutnya tidak pernah tumbuh gitu dari kecil. Kenapa rambut tidak pernah tumbuh? Karena otak di dalam nggak ada, isinya cuma ampas. Isi kepala orang ini cuma dedak, yang ada cuma ampas, dedak, dan kotoran babi. Inilah dia. Jadi teman-teman orang Indonesia kalau mau lihat misionaris, nih modelnya nih. Ngaku-ngaku Islam tapi menghujat Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran gitu. Inilah dia orangnya. Ini perlu kita buktikan mungkin Zuma apa benar orang Islam. Bagaimana Zuma? Boleh. Mau sampai kapan kamu itu begini, Cakra? Yang saya paparkan selama ini adalah menurut Al-Quran. Nah, coba kau bacakan ayatnya coba. Di surah apa? Ayat berapa? Menurut Al-Quran, Nabi bisa dia. Sebentar dulu. Dalilnya surah apa? Ayat berapa?
Oke, ini saya terangkan dulu ya. Nggak Secara perlu, keseluruhan kami dulu. nggak butuh keterangan dari manusia laknat kayak Anda. Baca ayatnya dulu, baca ayatnya. Sabar dulu, sabar dulu. Zuma. nggak ada, tidak ada bagi penghujat, nggak ada. Kamu terangkan setelah kamu baca ayatnya. Kalau kamu tidak bisa baca ayatnya, jangan ngaku-ngaku Islam, gitu loh botak. Turunkan dia moderator, ganti pemain. Manusia Sebentar dulu, sampah ini, manusia sampah, binatang. Dia ini binatang Loh. binatang botak. Ini kok Islamnya gaya-gaya mafia Binatang ini. botak. Zuma kok Islamnya gaya-gaya mafia, kamu kenapa? sudah saya kasih berapa kali kesempatan, tetapi kamu hanya mempertontonkan kebiadaban, biadab kau itu. Mbak, kalau di atas bawa data, Abang dah. Kalau ditanya data, tunjukkan, ya. Dia itu penghujat Apa? itu, sahabat-sahabat Ya, yang tidak mengenal dia itu penghujat, penista. Tapi hebatnya dia mengaku Islam gitu, tidak mau mengaku sebagai non-Islam. Jadi ingin, Gurunda, iya, untuk menaikkan satu lagi ya. Ya silakan teman-teman, dinaikkan satu slot lagi untuk teman-teman Kristen. Tidak perlu izin Bang Zuma untuk menaikkan. Kalian, tugas kalian itu cari Oten di bawah, kalian naikkan satu, ya. Yang sudah dikatakan Bang Zuma itu menghujat, kalian turunkan, karena room saya bukan tempat penghujat, ya. Oke, lanjut, bekerja moderator, lanjut. Iya, mungkin silakan rekan-rekan yang di bawah bantu tap layarnya. Jadi doubling. Iya, kompakkan tetap layarnya penonton yang di bawah ya, supaya kuat room kita ini ya. Dan juga sayangi hostnya ya. Lanjut, silakan. Hostnya pakai loporen maksudnya. Yang muslim tolong di hold dulu permintaan naiknya. Slotnya sudah terbatas. Silakan, ada Gria. Gria, naik kok. Dari bawah aja dirimu lah. Naik kok langsung. Silakan. Ya, selamat pagi Bang Zaid. Zaid, selamat pagi. Zaid, selamat pagi. Zaid 1, Zaid 2, Zaid 3. Mohon izin diturunkan. Hampir kok jadi patung. Assalamualaikum Gurunda, kangen saya Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lah. Ya, ada Putra, selamat pagi Putra. Ya, selamat pagi. Di sini sudah Oke, siang. Kristen tentunya ya. Oke, silakan dilanjut Gurunda. Ada Putra ini, pasien selanjutnya. Moderator saya satu orang bekerja di bawah ya. Ini di taping yang kurang mengenakan dihapus ya. Oke, lanjut. Ya, Bang Juma monitor. Siap. Kena jari. Ya, silakan, ini ada pasien selanjutnya namanya Putra. Entah keluarnya seperti apa, belum dideteksi ini Gurunda. Silakan. Fine. Ini mah botol ini mah. Waduh. Lihat aja. Udah sering Bang Zuma hadapi dia. Botol. Ya. Oke. Mau ngomong apa? Good. Putra, silakan, keluhannya apa Bang Putra? Ya, keluhannya apa? Kemudian gejalanya seperti apa? Silakan Bang Putra. Ya, terima kasih waktu sudah diberikan kepada saya Bang Thomas. Dan mungkin sedikit saja ya. Keluhan saya selama saya naik di room ini, tidak ada kesaksian yang benar dalam room-room ini. Tidak ada sekali. Coba, Yesus bisa itu, membuktikan kesaksian apa? kesaksian kami di sini berdasarkan Bible. Berdasarkan Bible, Yesus itu memberikan resep hidup kekal kepada kaumnya Bani Israel dengan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu Baik. kesaksian kami.
Pertanyaan kemudian muncul ketika kami berhadapan dengan saudara-saudara Kristen. Apa itu? Kenapa Kristen justru menuhankan utusan? Padahal hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Baik. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Baik. Sesuatu jawaban yang Bang Suma mengatakan itu dari perkataan manusia. Karena perkataan wahyu yang diturunkan Theos, yaitu Tuhan Allah, diartikan sebagai Sang Firman dalam bahasa Indonesia. Jadi jikalau kita mendengarkan perkataan manusia, berbeda sekali dengan perkataan Tuhan. Coba saudara, kitab suci mana yang kau tulis tentang perkataan kekal itu? Kau bisa menunjukkan perkataan kekal dari Kejadian sampai Wahyu kepada saya akan mengakui engkau semua. Kau adalah penyelamat. Hidup kekal itu menurut Yesus. Kesaksian manusia. Nggak nyambung dia, ya Allah. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jikalau saya bersaksi dia adalah Tuhan saat Filipus bertanya kepada dia gimana? Kau mendengarkan perkataan manusia? Berarti kamu tidak memperoleh hidup kekal. Berarti kamu tidak mengenal Yesus. Berbeda saudara, daging dan roh. Kenapa nggak daging? Idul kurban masih jauh loh. Itu daging saudara. Pemikiran daging dengan pemikiran roh itu berbeda. Daging cuma pakai akal dan roh itu pakai hikmat. Takut akan Tuhan. Itulah permulaan. Hidup kekal menurut Yesus itu mengenal dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jadi saya sudah jelaskan Bang Suma, otaknya di mana? Coba saat Filipus bertanya. Menurut Yesus, bukan menurut Filipus. Mantap Kang Dito. Yang seperti itu diturunkan langsung ya. Ya, selamat pagi Bang Respin. Ya, pasien selanjutnya nomor antrean 25, Bang Respin, selamat pagi. Selamat pagi Bang Respin. Saya sebagai resepsionis di sini. Pagi. Oke. Kristen tentunya betul. Selamat pagi Kristen Bang. Selamat pagi Bunda Naila, Adinda Dian dan Adinda Juma. Ini kesekian kali kita berjumpa diskusi Gurunda versus Gurunda. Kenapa ketakutan Juma mau bikin semester lagi? Ganti. Longor aja itu bawaannya dia. Ini pasiennya kok gini semua. Belum ada yang sembuh ini. Mabuk kecubung Bang Zuma. Ya, Bang Fluxo. Ya, ada Bang Fluxo sekarang. Selamat pagi Bang Fluxo. Pagi. Oke. Islam atau Kristen? Islam. Oke. Islam. Ya, kalau Islam mohon maaf Islam turun dulu ya. Mohon maaf turun dulu. Jangan naik kami dulu. menyediakan satu slot khusus untuk Kristen biar bisa berdiskusi dengan kami. Ada Bang Bob. Selamat pagi Bang Bob. Oh iya Pak. Oke. Ya Allah ya Karim. SF selamat siang. Selamat pagi Kang Dito SF. sudah tahu siapa Bang Bob itu makanya diturunin. Siap. Oke, SF selamat pagi. Ya. Ini kayaknya pasiennya Gurunda Bang Juma ini banyak sekali belum sembuh ya. Dia senang sekali untuk berobat sama Bang Juma. Alhamdulillah. Dulu sudah ada gejala sembuh, cuman karena pulang rumah makan dedak lagi ya kayak gitu lagi. Ya, Bang Introvert. Waduh malah ngopi. Bang Intro, selamat pagi. Ya, Separ, selamat pagi Bang Separ. Mohon yang mengajukan permintaan naik siap-siap untuk dinaikkan ya. Bang Separ, selamat pagi. Selamat pagi, izin. Oke, suaranya kecil Guru ndak bisa dinaikkan? Ya, Abang ndak bisa dinaikkan, Abang ndak. Spartan, suaranya kecil soalnya. Kecil ya. Ya, kecil. Udah. Cukup Yesus yang kecil ya. Abang ndak yang kecil juga. Oke, Islam atau Kristen Abang ndak? Islam.
Islam. Oke, mohon maaf kalau Bang sepatah Islam, kami di sini untuk mempersiapkan satu slot untuk Kristen ya. Mohon maaf untuk teman-teman Muslim sementara jangan mengajukan permintaan dulu karena sudah banyak untuk narasumber dan teman-teman Muslim yang di atas. Putra naik lagi. Alan, selamat pagi Alan. Bang Alan, selamat pagi. Muslim ini, Muslim. Ini Muslim juga. Bang Alan, selamat pagi. Bang Alan 1, Bang Alan 2. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, saya turunkan Bang Alan ya, karena tidak merespon. Oke, selanjutnya ada Bang Jack di sini. Selamat pagi Bang Jack. Iya, Selamat datang di Komal kami. buat Kristen ya. Selamat pagi Bang Jack. Bang Jack 1, Bang Jack 2. Oke. Ada Susa dan Susa. Selamat pagi Susa. Ini kenapa kalian minta naik tapi di atas jadi berhala? Kayak mana ini kalian nih? Jack, ini mungkin sinyalnya. Coba Jack monitor. Oke. Bang Jack, mohon maaf izin turun ya. Susah juga izin kami turunkan. Oke, yang mau minta naik di Komal kami, mau berdiskusi dengan kami, mau berobat ya, mau mencari kesembuhan secara rohani, mohon mempersiapkan diri ya. Oke, ada King Rikat. Selamat pagi Bang King. Selamat pagi. Oke. Saudaraku, Ya, selamat pagi. sehat Bang jasmani Suma. rohani Abang Daya Kristen benar. Apa kabar Bang Suma? Sehat-sehat Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, lama kita baru ketemu lagi nih diskusi ini. Iya, setahun lebih baru ketemu. Wah, betul sekali Bang Suma. Iya. Ada 1 tahun lah kira-kira. Siap. Iya, kita diskusi santai aja nih Bang Suma ya, nggak usah terlalu berat-berat. Iya. Nggak usah menghujat atau gimana. Iya. Ya, saya dulu memang penghujat Bang Suma, tapi sekarang saya sudah nggak menghujat lagi. Buat apa kita Alhamdulillah. menghujat? Ya kan? Siap. Makin kita berdosa lagi jadinya kan? Iya. Tidak ada ilmunya, nggak ada edukasinya. Betul. Ya, betul sekali itu Bang Suma. Iya. Jadi saya juga tetap masih menghargai Bang Suma. Ya, sama tetap Bang. konsisten. Sama. Kita juga Ini Muslim mau ngapain menghargai di atas? teman-teman. Mau berdiskusi atau mau apa ini? Lanjut. Tanggapi tema saya, berdiskusi. Kang Heri. Berdiskusi, Oke, lanjut. Ibu. Baik. Ya. Jangan banyak basa-basimu. Ini ada tema. Oke. Jadi gini, Bang Suma, saya cuma mau tanya ini terkait tentang Hari Mu'alaf nih, Bang Suma. Iya. Hari Mu'alaf kemarin, saya agak sedikit ini sempat mengikuti perdebatan. Kebetulan aja saya lagi scroll, kok ada di room itu Blender ngamuk-ngamuk sama Nandar dengan Uniriva. Mohon maaf Bang King, di sini diskusi lintas agama bukan tempat untuk curhat ya. Jangan bahas itu. Enggak. Ya, Karena tidak, kami tidak mengizinkan Anda membahas itu di tentang sini. Hari Mu'alaf ini. Kami tidak mengizinkan Anda membahas itu di sini. Ini kan berkaitan kan juga. Tidak, termasuk ini itu, kan? diskusi lintas agama. Kami punya topik sendiri di sini. Kalau kamu nanti mau tanya tentang itu, tanya secara pribadi dengan yang bersangkutan. Jangan bertanya di sini. Kami tidak mengizinkan. Mohon maaf Bang Rikat, kami tidak mengizinkan. Silakan berdiskusi tentang iman Anda. Kita nggak ada menghujat atau gimana. Bukan masalah Saya itu. tidak mengizinkan. Kami tidak mengizinkan Anda membahas masalah itu di sini. Ya kan ini kan selalu juga dibahas-bahas di Saya tidak Mau diskusi tidak atau tidak? mengizinkan. Kami tidak Mau diskusi atau mengizinkan. tidak? Oi, mau diskusi atau tidak? Nggak apa-apa. Kalau nggak ini ya nggak ada masalah. Hanya masalah Hari Mu'alaf yang biasa ya Bang Suma bawa. Udah turunkan, ganti pemain. Oh Yang mau gitu ya. diskusi. Oke, nggak masalah. Siap. Makasih. Silakan saya turun aja kalau gitu. Apa kamu bicarakan ini? Nggak nyambung betul kau ini. Udah turunkan aja nggak apa-apa. Turunkan aja. Bang Suma mau menanggapi Bang Suma? Atau gimana? Kita tamu di sini, Bang. Kita Oh, tamu, yaudah. jadi kita ngikuti sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang untuk memberikan edukasi lintas agama. Begitu, Dinda. Siap. Oke, selamat pagi, Bang Wan God. Silakan. Ya, satu Tuhan, selamat pagi.
Bang Daming, selamat pagi. Bang Kot minta izin kami turunkan karena tidak ada respon dari Anda. Kemudian ada Bang Daming di sini. Selamat pagi Bang Daming. Bang Daming, selamat pagi. Bang Daming 1, Bang Daming 2, Bang Daming 3. Mohon maaf, minta izin untuk diturunkan karena ada respon. Ya, gini teman-teman Oten di bawah, jangan mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan kalian. Kami tahu kalian mengatakan hal itu pengen mengadu domba kami. Kami tidak termasuk seperti kalian. Maka kami tidak mengizinkan di sini kalian mengadu domba kami. Ada Marcelino, selamat pagi Bang Marcelino. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Marcelino, ini Bang, yang mau disampaikan sebelum kami turunkan? Iya, ya benar, ini sarannya aja. Saya rasa satu slot orang Kristen kayaknya malu mereka atau mereka nggak berani. Saya minta sediakan 2 atau 3 slot biar mereka juga berani. Jadi ada poin kita mendengar di bawah. Oke, terima kasih Bang Celino atas sarannya. Insya Allah nanti terima kasih Bang. Ya, sediakan untuk beberapa slot ya. Oke, terima kasih untuk pagi hari ini. Kita masih bersama di komalnya Bunda Putri. Ada Bang Juma sebagai narasumber utama kami. Silakan yang pengen berdiskusi dengan kami dan mau berobat ya tentang kebenaran kepada Bang Juma terkait dengan kitab Anda di dalam keyakinan Anda dan dibahas sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab Anda. Ya, silakan. Untuk moderator, saya tidak bisa menaikkan ini. Entah kenapa ini moderator saya tidak bisa menaikkan ini. Saya menyapa saja ya. Sudah saya menyapa saja. Ya, ada 2 slot. Silakan untuk yang mau bergabung bersama kami. Yang di bawah jangan mengatur saya ya. Siapapun yang saya jadikan moderator itu keputusan saya. Kalian jangan. Selamat pagi semuanya. Moderator saya punya fungsi masing-masing. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi saudara Jawara. Ada apa nih Muslim kok curhat terus tentang Yesus? Ada onde-onde, ada kue lapis, ada juga kukur Belanda. Mau pesan yang mana? Kenapa curhat tentang Yesus, belum kenal Yesus ya? Gini saudara, justru yang tidak mengenal Yesus itu di pihak saudara. Kalau kami sederhana, ketika Yesus itu diusung ke lapangan, lalu kami ditanya, "Wahai manusia, ya paman, ini apa?" Manusia. Namanya siapa? Yesus. Ulang. Apa? Ini apa? Yesus. Manusia. Bukan Tuhan? Ya bukanlah. Ya mengatakan dia Tuhan, periksa otak kan gitu. Berarti dia tidak mengenal Yesus kan. Menurut gitu. Suma, Yesus manusia atau Tuhan? Manusia lah. Muhammad manusia atau manusia. Tuhan? Oke, 2 manusia. Ya. Ibrani 12 ayat 14. Oke. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan seseorang tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa ke surga. Oke. Coba di antara 2 manusia siapa yang hidup kudus? Oke, baik. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk mensucikan. Sedangkan Yesus turun ke bumi itu mengambil alih semua dosa manusia. Bagaimana bisa suci? Dosa memperkaos, dosa merampok, dosa mencuri ayam, mencuri bebek, mencuri sapi. Itu saya ulangi ya Bang Suma. Udah di mute, berbicara mengenai kesucian, tidak ada kesucian bagi Yesus. Kenapa? Karena Yesus mati dalam keadaan terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Orang yang mati dalam keadaan terkutuk itu sudah pasti manusia yang penuh dengan dosa. Dan memang Yesus adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Kenapa? Karena menanggung semua dosa-dosanya orang Kristen, Roma, Yunani, dan yang ada di Indonesia. Jadi seibarat kalau kita analogikan Yesus itu seibarat tempat sampah. Dia udah main mute lagi, takut benar lagi. Saudara? Yesus itu seibarat tempat sampah di mana semua kotoran Kristen dilemparkan ke situ. Betul?
Ya, saya jawab, kamu diam. Oke, Tutup silakan. mulutmu, oke. Tidak ada orang berdosa itu menanggung dosa orang berdosa. Ya, kamu itu salah kaprah. Ya. Saya tidak tanya itu, Orang Bang. Yang saya suci tanya, yang bisa menanggung benarkah orang seluruh, yang tidak orang yang benarkah seluruh berdosa. dosa orang-orang Bentar, Kristen jangan ditanggung, kerasukan. dilemparkan, Saya belum- ditanggung kepada Yesus? Benar enggak? Yesus tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Coba Muhammad mana? Oke. 2 Korintus 5 nomor 21. Tunggu, kamu jawab Muhammad. Dia yang tidak mengenal dosa. Ngemis lagi kan? Dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Ulang lagi. Saya ulang lagi. Mana Muhammad? 2 Korintus 5 nomor 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Jadi Yesus itu dibuat menjadi dosa. Nah, seluruh dosa orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Orang yang mengikuti Nabi Muhammad menjadi suci. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2, orang yang mengikuti Nabi Muhammad dikatakan wa yuzakkihim, disucikan. Nah, sedangkan Yesus seluruh dosa yang ada pada manusia Kristen itu diserahkan ke Yesus. Dalil 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus Kristen dibenarkan oleh dewa. Gitu saudaraku. Kamu bilang dewa. Allah Ya, itu lalu? dewa bulan loh. Loh, kok jadi Kamu mau jadi saya tunjukin datanya? Dalilnya kan jelas Mau itu. saya tunjukin dalilnya. 2 Korintus 5 21. Dia yang tidak mengenal Yesus yang tidak mengenal dosa. Kalau Dia yang ditanya tidak mengenal dosa. tunjukkan di mana Quran Ini berbicara karena menyatakan kebencian Muhammad dia ini. suci. Bencian Tadi saya dia. tunjukin. Jangan karena kebencian Anda berdialog. Anda mengatakan Yesus itu suci. Oke. Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam ayat 19, Nabi Isa alaihissalam laki-laki yang suci. Tapi yang jadi bermasalah sekarang ketika kesuciannya, semua kotoran dilemparkan ke dia. Suci nggak dia? Barang bersih ketika dilemparkan kotoran kepadanya, bersih nggak barang itu? Kotor. 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena karisteng. Iya, Begitu. bisa Pak Tamu nyarai. Oke, selamat pagi Bang Re. Aduh, ya Allah ya Karim. Selamat pagi Bang Re. Bang Re, selamat pagi, selamat datang di Komor kami. Bang Re, selamat pagi. Bang Re 1, Bang Re 2, Bang Re 3. Oke, mohon izin Bang Re, kami turunkan ya. Untuk teman-teman Kristen, kalau sudah mengajukan permintaan naik, mohon untuk siap-siap berdiskusi dengan kami. Oke, ada Bang Kodok di sini. Selamat pagi Bang Kodok. Bang Kodok, selamat pagi. Bang Kodok 1, Kodok 2. Ini mau disuike sama teman-teman Noten ya. Ya. Oke, ada Bang Dun. Selamat pagi Bang Dun. Bang Dun. Nah, ini juga. Ya, sekali lagi yang mau diskusi dengan kami, tolong siap-siap ya. Ada Bang Mas. Selamat pagi Bang Mas. Turun aja. Saya turun aja moderator, saya turun. Iya, kenapa Bang Mas? Kalau Anda mau minta permintaan naik, kenapa tiba-tiba nyampe di atas minta turun? Ya. Ada Bang, siapa ini? Bang Panji ya. Panglima. Selamat pagi Bang Panglima. Ya, mohon maaf Bang Panglima, ini agak noise Bang Panglima. Coba jack di handsetnya dibenahi dulu. Di bawah aja. Oh iya, terima kasih Bang Panglima ya atas kehadirannya. Ada Bang Cek, selamat pagi Bang Cek.
Bang check out. Bang check out, selamat pagi. Ini sering check in ini pasti. Bang check out ini sering check in pasti ya. Sebentar izin Bang Thomas. Bulhak kok naik aja ke atas. Silakan di sini ada. Oh, silakan saja. Yang Kristen yang jago typing tuh naik ke atas yuk. Silakan. Oke, Bang Abu, selamat pagi Bang Abu. Bang Abu, Bang Abu selamat pagi. Jangan ngomong sendiri Bang Abu. Anda sedang masuk komal kami nih. Bang Abu selamat pagi. Ya Allah. Ya, ini teman-teman yang mau naik diskusi, tolong persiapkan diri. Jangan kalian naik, tetapi kalian di atas nggak merespon apapun. Karena di sini sebenarnya kita memberikan kesempatan kalian untuk berdiskusi. Kepencet yang itu. Pencet. Ya, dua lagi dinaikkan untuk moderator. Karena saya tidak bisa menaikkan, entah kenapa ini. Punya saya error kayaknya. Oke, terkait pagi hari ini kami sedang dalam komal dan ada narasumber kami Bang Zuma. Kemudian di sini juga kami punya topik Oten tidak paham bahasa Indonesia. Ya. Oke, Bang Madjuri, selamat pagi Bang Madjuri. Turunkan aja Bang, saya Muslim Bang. Oke, dengar aja. Oke, alhamdulillah. Bang Fahru, selamat pagi Bang Fahru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam atau Kristen Abang dah? Nah, Islam. Gini saya Islam, agak ya? tadi. Oke, mohon maaf Bang Fahrul karena kami sedang diskusi dengan teman-teman Kristen ya. Jadi kami minta slot satu, mohon izin ya. Atau ada sesuatu yang mau disampaikan terlebih dahulu, silakan. Iya. Tadi saya mengajukan Komal Oten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddum mimma dzukiru bih fa aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Saya pertanyakan tadi, makna dari ini kan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita awamin, dan sebahagian manusia ada yang berkata ila nasara sempurna nasara. Di bawah aja Pak, di bawah aja. Ini ada tema. Akhadna mitsaqahum fasanasu haddun. Mereka itu sudah mengapakan berjanji, tapi dia melupakan perjanjiannya mimma dzukira bih, apa yang sudah dia ceritakan tadi. Bahkan dia menyetir atau menindak bobokkan, atau boleh dikatakan di sini adalah menimbulkan permusuhan. Nah, itu saya tanyakan, apakah Nasoro atau orang-orang Nasoro ini dengan Kristen itu sama? Kata saya. Dia jawab nggak sama. Abang Da, mohon maaf Abang Da, di sini bukan diskusi intern dengan Muslim ya, tetapi diskusi lintas agama. Oke, kalau mau pembahasan tentang hal itu nanti cari Pak Ustadz yang lain yang bisa menjelaskan itu. Bukan kami tidak berarti tidak bisa menjelaskan, tetapi memang kita dalam komal lintas agama, bukan dalam pembahasan satu agama ya. Oke, Bang Aldos, selamat pagi Bang Aldos. Pagi. Oke, ini dari suaranya Kristen nih kayaknya. Ya, betul ya. Nah, feeling saya tuh kuat ya, dari ngomong saja saya sudah memberikan, bisa memprediksi dia Kristen atau tidak nih ya. Oke, Bang Aldos Kristen ya, Kristen sejati tentunya. Ya. Oke, di sini ada topik Abang Da dan juga ada gurunda kami, narasumber utama kami ada Bang Zuma. Abang Da mau bertanya atau ditanya seputar dengan topik kita hari ini? Mau bertanya. Oke, mau bertanya. Silakan. Gurunda monitor. Siap. Tolong kresek yang ada dalam mulut itu dikeluarkan dulu, saudara, biar kedengaran suaranya bagus gitu. Kreseknya dikeluarkan. Di dalam surah Yusuf ayat 2, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Bukankah harusnya itu
Bahasa Indonesia Bang Juma. Hah? Maksudnya gimana? Kalau berupa bahasa Arab kan tidak semuanya orang tuh mengerti. Justru karena bahasa Arab itulah maka orang bisa mengerti. Kenapa? Al-Quran ketika dia diwahyukan dalam bahasa Arab, maka Al-Quran akan menerobos pengetahuan-pengetahuan tentang qiraat, asbabun nuzul, kemudian mawatin al-nuzul, kemudian ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu nasik mansuk, gharib Al-Quran, ilmu ijaz Quran, ilmu munasabah, ma'rifah, kemudian nahwu, saraf, dan seterusnya. Kalau bahasa lain tidak kena, maka dia harus bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu kaya dengan disiplin ilmu yang ada di dalamnya. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kalau dia menggunakan bahasa Bugis, tidak bisa orang kemudian menjelaskan berdasarkan disiplin ilmu atau bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia faktanya tidak bisa berdiri sendiri tanpa bahasa Quran. Tidak bisa. Bahkan Bible tanpa Quran hancur Bible itu. Contoh, semalam kita bahas tentang penamaan Bible dalam bahasa Arab, bahasa Quran, yaitu Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain Al-Quran yang diambil oleh lembaga Bible Indonesia untuk kemudian dijadikan sebagai sampul buku. Kalau tidak ada Al-Quran yang memperkenalkan kata Alkitab, entah apa nama kitabnya orang Kristen di Indonesia hari ini. Jadi Al-Quran wajib bahasa bahasa Arab. Kenapa? Agar manusia mengerti tentang isi daripada keinginan pencipta langit dan bumi yang harus dijalankan dalam hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada sesama makhluk. Harus menggunakan bahasa Arab. Nah, makanya umat Islam itu tentang ibadah mereka mengerti. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Orang Islam mengerti bahwa ada perintah kemudian di dalam Al-Quran untuk menjalankan sebuah syariat, hukum. Apa itu? Ibadah Jumat. Maka umat Islam pada hari Jumat, mereka berbondong-bondong melaksanakan aturan itu. Sekarang, kitab Anda bahasa Indonesia, bandingkan. Kalian beribadah hari Minggu. Di dalam kitab yang berbahasa Indonesia, Anda nggak perintah ibadah Minggu. Nggak ada. Jadi sudahlah kitab Anda itu bahasa Indonesia, tapi Anda tidak mengerti. Perintahnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Apakah bahasa Indonesia ini dimengerti oleh orang Kristen? Tidak. Orang Kristen tidak mengerti bahasa Indonesia. Halo. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Berapa Tuhan yang harus dikenal menurut Yesus dalam bahasa Indonesia? Ada satu. Siapa namanya? Bingung. Disebut satu, dua cemburu. Disebut dua, gagal satu. Bingung. Padahal bahasa Indonesia. Tapi Al-Quran, Qul huwallahu ahad, bahasa Arab. Mengerti nggak seluruh orang Indonesia? Mengerti nggak seluruh dunia bahwa Tuhan itu satu? Ngerti. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, orang Kristen hidup kekal itu mengenal berapa Tuhan? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Namanya? Halo Bang. Yesus. Namanya Tuhan yang satu itu siapa? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Tuhan juga Bang Juma. Dua. Roh Kudus bukan Tuhan. Ya kan saya sudah pernah Tiga. Jadinya tiga. Enggak ngerti bahasa Indonesia tapi enggak ngerti. Alah, calaka ini, calaka. Calaka ini. Calaka.
Al-Quran turun, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kamu berpikir, supaya kamu mengerti, supaya kamu paham. Maka kalamullah, firman Allah diwahyukan dalam bahasa tinggi, yaitu bahasa Arab. Tapi kenapa Al-Quran itu tidak menggunakan bahasa Latin kalau bukan terjemahan seperti kayak ini yang Halo, Bang. Gimana ceritanya? Bahasa Latin. Aku dulu ya Bang Zuma, kan biar bisa mengerti orang-orang lain tuh. Bahasa Latin ketika masuk ke Indonesia, sembahan yang tadinya theos disebut apa dalam bahasa Latin? Allah. Allah merujuk kepada bahasa Arab. Berarti lagi-lagi bahasa Latin punya kebolongan, punya kekurangan, masih butuh bahasa Al-Quran, yaitu Allah. Ya kan? Bisa keteteran. Bahasa di dunia akan keteteran tanpa Al-Quran. Ayo, sekarang kalau Anda menyebut Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah bahasa Quran. Di dalam bahasa Yunani itu disebut apa? Roh Kudus itu? Pneumogios. Pneumohoteos atau pneumohogeos. Pneuma itu artinya hantu kan? Berarti hantu suci. Masolang generasi. Supaya menutupi hantu suci ini, maka diambillah bahasa Arab, bahasa Quran, Roh Kudus. Jadi keteteran kita mau ndak kamu itu menyembah hantu suci? Nggak mau bang. Jadi Anda butuh apa? Butuh Quran. Apa itu? Ambil dua kata dari Quran, Roh Kudus. Wah, mantap kali Quran. Untung ada Quran. Kalau tidak ada Quran, maka Anda akan ketahuan menyembah hantu suci. Boleh toh? Tertawa sedikit. Halo, boleh ngomong bentar? Boleh. Ya, gini bang. Ya. Aku objektif aja secara rasional ya. Oh bagus. Silakan. Aku secara rasional, aku bagus. Kalau ada Kristen rasional itu enggak lama lagi dia tinggalkan agamanya. Ya lanjut. Aku kok dikeluarin? Iya. Enggak, kok masih di sini? Katanya rasional. Diangkat ke atas, bilangnya dikeluarin. Aku berdasarkan sejarah ini kan. Ya. Kita berdasarkan bukti-bukti sejarah. Bukti-bukti sejarah itu yang tertuanya itu kan kitab Taurat, ya kan? Ya. Itu menceritakan sejarahnya bangsa Yahudi. Ya. Kemudian dilanjutkan sama Alkitab, ya kan? Al-Quran lagi deh. Lanjutkan Alkitab. Al-Quran lagi dong. Ya kan? Penulisan para rasul semua itu kan. Itu masih dalam wilayah Israel itu. Dan muncul 500 tahun kemudian di wilayah yang lain di Arab itu mencaplok cerita budayanya bangsa Yahudi. Jadi rentan waktu yang sejauh itu dari kebenaran sejarahnya itu ya dipertanyakan. Secara rasional itu kita lebih percaya sama bangsa yang menceritakan sejarahnya sendiri gitu. Masa muncul Islam, dia mencaplok cerita sejarah bangsa lain, terus jarak waktunya tuh jauh 500 tahun. Analoginya kayak gini. Analoginya cerita zaman Majapahit di Indonesia. Tapi tahun sekarang diceritain sama orang Thailand gitu. Orang Thailand menceritakan sejarah Majapahit. Mengatakan bahwa versi Indonesia itu salah gitu, lebih benar tuh cerita Majapahit versi mereka gitu. Itu analoginya gitu. Pertanyaanmu apa? Gitu. Kejang kelamaan kau. Enggak, bukan pertanyaan. Ini aku jelaskan secara rasional. Itu dari verifikasi sejarahnya gitu. Dari ilmu sejarah gitu. Boleh saya bicara? Ya. Al-Quran menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyah liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran itu diwahyukan, kata Quran telah ada kitab Musa
sebagai petunjuk, anutan, atau sebagai rahmat. Al-Quran kemudian diwahyukan adalah sebagai kitab yang membenarkan Torah dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin. Jadi Al-Quran datang menginformasikan tentang datangnya sebelum Al-Quran ada sebuah ketetapan yang datang kepada Bani Israel bernama hukum Torah. Itu dalam Al-Quran. Al-Quran datang di abad ke-7. Oke, menjelaskan tentang adanya kitab sebelum Al-Quran. Apakah itu salah? Benar. Sekarang yang jadi permasalahan di sini secara logika dan historis. Itu kan klaim sendiri itu. Sabar dulu. Apakah klaim Al-Quran itu salah? Ya, itu kan klaim setiap. Ya, pertanyaan saya, apakah klaim Al-Quran, saudaraku dengarkan, apakah klaim Al-Quran bahwa sebelum Al-Quran sudah diwahyukan sebuah kitab ketetapan hukum kepada Bani Israel bernama Torah, salah atau benar? Nah, itu ya benar, tapi kan nggak semua gitu. Oke, itu kan benar. secara umum. Oke, benar ya. Sekarang secara histori, Anda ingin berbicara secara logika, bukan? Oke, mari kita 2021 sampai 2023 bahkan 2004 di Indonesia ada sebuah gedung di Salemba namanya Gedung Lembaga Bibel Indonesia telah membuat sebuah kitab. Kitab itu mereka sebut Perjanjian Lama. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi dengan buku yang dikarang oleh Lembaga Bibel Indonesia 2000 tahun di tahun Masehi? Itu pertanyaan saya. Apa hubungannya? Secara histori, Nabi Musa yang menerima Torah di Bukit Sinai 1400 tahun, berarti jaraknya ada 3500 tahun dengan Lembaga Bibel Indonesia. Secara histori apa hubungannya? Silakan. Itu kan mereka kan menerjemahkan Ya, itu yang saya tanya. kitab aslinya kitab Itu yang saya tanya. Apa hubungannya? Apa hubungannya antara kitabnya Nabi Musa yang ditulis 1400 tahun kurang lebih sebelum Masehi dengan buku yang dikarang Lembaga Bibel Indonesia mengatasnamakan Nabi Musa di tahun 2023? Bukan mengatasnamakan. Itu kan menyalin, menerjemahkan dari bahasa, menerjemahkan dari bahasa. Ya, itu isi perjanjian lama. Menerjemahkan dari bahasa. Dari bahasa Ibrani. Mana kitab Ibraninya? Coba tunjukkan kepada kami. Di mana kitab Nabi Musa berbicara bahasa Ibrani yang menjadi kemudian alat atau ya, objek penerjemahan. Itu kamu bisa verifikasi sendiri kan, semua ceritanya kan sama. Kitab Taurat itu ceritanya kan sama dengan di Alkitab. Mana buktikan kepada kita. Buktikan kepada kita bahwa kitab yang dikarang 2023 itu adalah otentik dengan kitabnya Nabi Musa. Buktikan. Nah, sekarang kita lihat dari ini ya. Kita lihat dari kemiripan. Kok mirip? Yang kita tanya di sini keotentikan. Keotentikan antara kitabnya Nabi Musa dengan kitab yang dikarang oleh lembaga agama Anda mengatasnamakan Nabi Musa. Al-Quran dan kitab Taurat itu lebih mirip Alkitab dengan Taurat apa? Saya tidak mau memirip-miripkan karena Al-Quran bukan Taurat. Iya, memang nggak sama gitu. Iya, karena memang Al-Quran dan Taurat itu beda. Ya, yang jadi masalah sekarang ini adalah ada perkumpulan manusia-manusia yang bukan orang Yahudi, ngerti bahasa Ibrani, mengarang sebuah buku mengatasnamakan Perjanjian Lama. Saya ingin bertanya kepada saudara, secara histori, dengar, secara histori, saudaraku. Secara histori, Torah itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Torah itu perjanjian lama. Di mana secara histori dikatakan kitabnya Nabi Musa, Torah yang kepada Bani Israel disebut perjanjian lama. Ini Silakan. Konteksnya gini. Saya butuh dalil. Konteksnya gini, ya kan? Saya butuh dalil. Dengar dulu ya. Perjanjian lama itu isinya itu mewahyukan tentang kedatangan Mesias gitu ya.
Saya menurut agama tanya, Yahudi. di mana Mesias di itu dalam datang. kitabnya orang Tapi Yahudi Torah menurut itu perjanjian Kristen, lama? Mesias itu pemenuhannya lewat Ini hancur nih. Hancur, sudah hancur. itu memang Di dalam sejarahnya kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, ternyata hukum Torah itu adalah perjanjian baru. Dari mana pengarang di luar Yahudi mengatakan Torah itu perjanjian lama? Silakan. Ayo. Kenapa orang Kristen pandai-pandaian mengatakan Torah itu perjanjian lama? Kristen bukan pemilik kitab Torah. Kenapa dia mengatakan kitabnya Nabi Musa yang adalah perjanjian baru justru jadi perjanjian lama? Kristen dapat ilmu dari mana? Inti perjanjian lama itu kitab Taurat itu. Justru ini yang jadi masalah sekarang. Nubuat nabi itu menurut Kristen. Itu menurut Kristen. Yang saya tanya, yang empunya kitab mengakui kitab mereka adalah perjanjian baru. Kenapa Kristen kelompok di luar daripada pemilik perjanjian baru justru mengatakan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel sebagai perjanjian lama? Dasar pijakannya apa? Ya itu kan berdasarkan interpretasi. Ya kan? Internal Kristen. Nah, interpretasi internal Kristen. Pemenuhan interpretasi orang Yahudi juga. Interpretasi internal Kristen, betul? Iya. Kristen awal kan dari orang Yahudi juga. Gitu. Berarti pernyataan bahwa Torah itu perjanjian lama, siapa yang mengatakan itu, Bang? Saudaraku, siapa? Para rasul itu juga orang Yahudi. Siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan hukum Torah itu perjanjian lama? Orang Yahudi itu gak selamanya. Saya ulang lagi. Ada juga beragama Kristen. Siapa yang mengajarkan orang Kristen mengatakan Torah itu perjanjian lama? Kenapa? Siapa yang mengajarkan orang Kristen mengatakan perjanjian lama adalah Torah? Bang mengerti interpretasi nggak? Mengertilah. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan orang Kristen memberikan kemudian penilaian terhadap kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru sebagai perjanjian lama? Bang, gini. Orang Yahudi itu nggak selamanya beragama Yahudi. Mulai orang Kristen nggak ngerti bahasa Indonesia apa? Kan saya bertanya, gini, Bang, siapa yang mengajarkan Kristen mengatakan Torah yang adalah perjanjian baru sebagai perjanjian lama? Yang ngajarin siapa gitu loh, Bang? Alamak. Yang mendirikan agama Kristen itu adalah penolak-penolak Yesus, titik. Ingat, ketika Yesus datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kaumnya terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama pengikutnya tidak disebut Kristen. Yang kedua adalah pembenci Yesus. Pembenci Yesus inilah yang membuat agama Kristen itu. Ini, Bang, kamu tahu sejarahnya Israel semua itu kan dari Alkitab sama ini, sama kitab Taurat, bukan dari Al-Quran. Ya kan saya sudah bilang. Kan dari, saya sudah bilang. Sejarah awal saya sudah dari katakan. Kitab Taurat sama Injil. Saya sudah katakan. Sama Al-Quran itu. Kamu bisa sampai tahu sejarah itu. Al-Quran itu berita goib dari langit kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak melakukan penyelidikan, tidak melakukan penelitian, tidak mengobok-obok kitabnya Yahudi, tidak mengatakan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel sebagai perjanjian lama. Sekarang kewajiban Anda menjawab di mana Kristen mengatakan perjanjian baru Tuhan kepada kaum Israel itu sebagai perjanjian lama. Dari mana? Dengar dulu. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Bang, sampai dengar dulu, Bang. Aku ngomong bentar ya. Bang sampai tahu sejarah Israel, sejarah tentang semua nabi itu dari kitab Taurat sama Alkitab. Sampai tahu sejarah Yesus itu. Di Al-Quran tuh nggak lengkap semua cerita sejarah Israel itu. Saudara, apalah artinya sebuah sejarah kalau yang mencatat itu adalah wartawan lepas?
Kamu nggak bakal Saudaraku. ngomong banyak kalau kitab Taurat sama Alkitab itu nggak ada. Kamu nggak bakal tahu banyak itu. Di dalam nggak Al-Quran lengkap itu bahas tidak semuanya. dibutuhkan hal-hal seperti itu. Tidak dibutuhkan. Ya, kalau nggak ada sejarah, mana Apalah mungkin kamu gunanya tahu. sejarah kalau tidak Waduh, sejarah dijadikan itu sebagai penting. Kalau nggak ada acuan? sejarah Kan tuh gitu. kamu nggak ngerti kenapa sampai begini. Tidak kalau nggak ada butuh sejarah. itu bang, tidak butuh Waduh. kami bang, tidak butuh. Justru semua itu berawal dari sejarah karena Untuk sejarah apa dulu kita tahu sejarah bisa- itu? Untuk apa? Cukup sejarah kami itu, tahu. Pak, dasar awal. Walaqad Kalau ahzallahu nggak ada bi sejarah, mana bani ada kamu bisa Israel bertolak pikir gitu. wa ba'athna minhum 12 naqiban Ini, Bang. wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Cukup kami tahu Allah pencipta langit dan bumi dulu Kalau nggak ada pernah sejarah, memilih kamu Bani juga nggak mungkin bercerita Israel, banyak gitu. pernah Banyak yang memanjakan kamu cerita Bani itu kan Israel. mengutip Dah cerita-cerita selesai. Tetapi Bani Israel dari kitab ingkar. Taurat sama Alkitab. Bani Israel meninggalkan nggak ada kitab kemudian Taurat sama kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Gimana kamu bisa mereka. bercerita banyak? Maka mereka dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh Tuhan. Itu aja dulu. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan Nabi Musa datang. Wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, mengapa kau sering menyakiti aku padahal kau tahu aku ini Dengar dulu, adalah Bang. utusan Tuhanmu kepada kalian. Aku tanya Lalu kamu. setelah itu datang lagi Kalau Nabi nggak ada- Isa. nggak ada kitab kayak- Nabi Isa lagi datang kepada kaumnya kitab Bani Taurat Israel. sama Alkitab. Kaumnya lagi-lagi menolak Gimana kamu Nabi bisa Isa tahu sejarah? alaihissalam. Lalu Weh, kemudian kalau ajaran kamu Nabi tahu lahir Isa tahun sekarang, kalau nggak ada diplesetkan Alkitab- kemudian oleh orang-orang yang membencinya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Lalu kemudian selepas itu Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menjelaskan kekeliruan kaum terdahulu terhadap oknum yang datang di tengah mereka lahir tanpa ayah. Selesai. Selesai itu. Kami nggak butuh cerita-cerita oh Yesus kemudian ditusuk lambungnya. Nggak ada yang kayak gitu-gitu dalam Islam itu. Nggak Kita gitu. juga sejarahnya- Karena saya berdiskusi dengan sejarahnya orang-orang Israel. Kristen. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Ini orang Kristen adalah kaum di luar dari Bani Israel. Mengapa kalian mengatakan perjanjian baru Tuhan kepada kaumnya Bani Israel sebagai perjanjian lama? Dasarnya apa? Itu loh pertanyaan. Apa dasar kalian mengatakan perjanjian Tuhan yang adalah perjanjian baru bagi Bani Israel sebagai perjanjian lama? Katanya bicara sejarah. Katanya mau berlogika sederhana. Kok jadi mumet? Ya, mungkin Bang Aldus mau menjawab pertanyaan Bang Zuma tadi. Ya. Bang Aldus mungkin mau menjawab, Bang Aldus. Nggak ngerti bahasa Indonesia mereka ini memang. Ya. Bang Aldus mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Saya menyimak aja tadi. Kebanyakan punya kresek abang kita ini. Oke, Bang Aldus kalau sudah tidak sanggup lagi diskusi, sekarang saya izin turunkan ya, biar dipakai yang lain ya untuk berdiskusi ya. Izin ya, Bang Aldus ya. Ya. Oke, nyimaknya di bawah aja Bang Aldus ya. Oke, ada Bang Al-Kudu. Selamat pagi Bang Al-Kudu. Bang Al-Kudu, selamat pagi. Oh, Al-Kudus. Ya, Bang Al-Kudus, selamat pagi. Nyangkut ini kayaknya. Kabelnya jangan diinjek Bang Al. Bang Al-Kudus. Oke, ada Bang Alvin juga. Selamat pagi Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Alvin, Islam ya. Ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum kami turunkan karena di sini kita butuh 2 slot untuk teman-teman Kristen. Nah, gini Bang, pertanyaan saya sama orang Kristen Bang. Diceritakan ada Roh Kudus datang menjadi merpati. Kan di situ katanya orang Kristen kan ada 3 Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, ya kan? Dan di situ ada Bapa dan ada Yesus dan ada Roh Kudus. Mana Tuhan yang benar itu? Di saat Oke, nanti disampaikan ya Bang Alvin. Oke, nanti kita sampaikan sama teman-teman Kristen ya. Nah, Tuhannya merpati itu berarti Bang.
Oke, selamat terima kasih Bang Martin telah gabung bersama kami ya Bang tadi ya. Oke, sekarang ada Bang Martin. Selamat pagi Bang Martin. Gini bang, gini ya. Bagaimana? Muncul Islam 700 tahun itu setelah. Oke, benar dulu Bang, benar dulu. Abang naik ya. Kami ucapkan selamat pagi dulu, selamat datang di Komal kami. Terkait Anda mau menanggapi topik kita yang sudah ada atau mau menanggapi dari pertanyaan Bang Zuma tadi yang belum sempat dijawab. Kenapa perjanjian baru milik orang Yahudi dikatakan menjadi perjanjian lama? Nah, itu dari tadi belum terjawab ya. Mau jawab itu atau mau menanggapi dari topiknya? Gini bang. Ya. Orang Yahudi itu tidak selamanya beragama Yahudi. Nah, bagi orang Yahudi sebelumnya yang percaya kitab Taurat itu, menganggap Mesias seperti yang dibuatkan para nabi itu, Mesias itu belum datang. Tapi orang Yahudi yang percaya pada Yesus menganggap Mesias itu terpenuhi lewat diri Yesus Kristus gitu. Nah, itu sejarahnya. Jadi ya bentar dulu Bang Bang Zuma monitor ya. Ada lucu ini, orang lucu. yang mengatakan perjanjian lama itu menurut orang Yahudi perjanjian baru, orang Kristen perjanjian lama. Yesus. Nggak ada orang Yahudi yang percaya pada Yesus, karena kalau dia percaya kepada Yesus berarti Kristen bukan Yahudi. Dikoreksi dulu itu ya. Oke, silakan Guru Nda. Bukan begitu. Ya, jadi gini saudara. Saya tanya. Saudara Martin. Para rasul itu orang Yahudi bukan? Para rasul itu kan juga Yang orang Anda Yahudi. maksud penulis Bible? Kalau penulis Bible itu bukan. Para rasul yang mengikuti Yesus Kalau orang para Yahudi bukan? pengikut Yesus kebetulan aja memang Yesus hanya untuk mereka Bani Israel. Wa is qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Tapi kalau Anda bercerita tentang pengarang kitab Anda, kitab kanon, dua orang ini Lukas dan Markus itu bukan orang Yahudi. Kemudian Matius dan penulis Yohanes itu tidak tahu siapa penulisnya. Kita tidak tahu siapa penulis buku Matius dan kita tidak tahu siapa penulis buku Yohanes. Apakah dia orang Yahudi? Tapi kalau murid Yesus tidak ada yang menulis. Murid Yesus tak ada yang menulis kitab. Satu-satunya yang diajak oleh Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah yang tertuang di dalam Bible itu hanya Filipus. Lukas tak pernah dipanggil Yesus. Matius tidak pernah juga dipanggil untuk ini mengajarkan Injil. Penulis Matius maksud saya. Ya, lanjut. Ya, semua kitab itu beredar di wilayah Israel gitu. Dan dikanonisasi. Nah, terus itu kita lebih percaya kitab yang hidup pada zaman itu ketimbang kitab yang datang ratusan tahun kemudian terus mengklaim bahwa cerita sebelumnya itu salah, yang benar ini. Saudara, kita lebih percaya yang hidup pada zaman itu. Lukas tidak ada menulis surat untuk Bani Israel. Lukas menulis surat itu, dengar. Lukas menulis surat itu untuk secara logika ya. Waduh, ngomong sendiri dia. Lukas menulis surat untuk satu oknum. Halo. Ya. Paulus menulis surat 13 suratnya itu bukan untuk orang-orang yang ada di Yerusalem. Bahkan Paulus tidak menulis surat untuk orang Indonesia. Saya bisa membuktikan surat Paulus itu ditujukan kepada siapa saja. Kepada oknum, kepada kelompok, kepada pribadi-pribadi tertentu. Nah sekarang mana coba tunjukkan dalilnya. Matius menulis surat Matius untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Penulis Yohanes menulis surat Yohanes untuk seluruh manusia. Dalilnya mana? Lukas menulis kitabnya Lukas dan juga Kisah Para Rasul untuk seluruh manusia, itu mana dalilnya? Dan tunjukkan 13 buku Paulus ditulis untuk seluruh manusia, itu dalilnya di mana?
Nggak ada, Bang. Namanya ajaran itu universal, nilai Itu moral maunya yang ente. Tapi faktanya surat Korintus ditulis kemudian oleh Paulus untuk iya. jemaat di Korintus, di Korintia, tengah selatan Yunani, bukan untuk ente. Kitab Filipi itu ditulis kemudian oleh Paulus di municipal Filippo di Yunani, diperuntukkan dengan orang-orang yang ada di Bang sana. Dian naikkan Bunda Mingka, dia tim saya. Bang Dian, lanjut. Kolose ditulis oleh Paulus untuk orang yang ada di Kolose. Kolose itu di mana? Di kota kuno di Frigia Utara, Laodikia. Nggak ada untuk orang Indonesia. Pengajaran Yesus Galatia. ataupun pengajaran Muhammad itu untuk itu diajarkan pada orang yang hidup pada zaman itu dan di wilayah itu kan. Oh, nggak bisa. Nabi pesan Muhammad moralnya itu diutus untuk litubayina linnas. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Itu dalilnya jelas. Yesus juga. Contoh kita lihat dalam Ya, kitab data juga jelas. perintahnya. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semuanya. Itu. Nah sekarang mana suratnya? Satu data aja, Bang, satu aja. Saya minta surat Paulus ditulis Paulus untuk seluruh manusia itu tertulis di mana, Bang? 13 buku loh. Saudara, ini cuma terlanjur Kristen doang. Karena penjajah yang membawa agama Anda ke Nusantara ini, tidak ada Paulus menulis surat untuk orang Indonesia. Itu nggak ada. Tunjukkan dalilnya. Di buku mana saya harus baca surat Paulus untuk orang Indonesia? Silakan. Di Islam ada klaim begitu ya kan. Di Kristen juga ada. Mana dalilnya? Sebelumnya dia baca aja di Alkitab. semua enggak ngerti bahasa Indonesia. Saat Yesus terangkat ke surga, dia bilang, pergilah, baptislah semua manusia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pergilah ke segala penjuru dunia gitu. Itu kan ada. Itu di Markus 16. Iya, Markus yang 16 kita kan nomor ada, 15. Nah itu kamu tahu kan. Tapi yang dibaptis itu adalah orang percaya, Bang. Yang tidak percaya kepada pemberitaan itu nggak dibaptis. Tanda-tanda percaya harus ada. Minum racun nggak mati, dipatok ular bisa nggak mati, mengerti bahasa asing. Anda bisa nggak? Nggak bisa. Lagi-lagi itu hanya orang yang percaya yang bisa memenuhi syarat itu. Dan itu belum ada ceritanya. Itu kamu tahu kontesnya gak? Saya ngerti karena itu adalah dalil tambahan. Itu dalil tambahan. Tidak ada di original teks manuskripnya itu nggak ada. Pergilah ke seluruh dunia. Iya ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu kan data sisipan. Itu data sisipan itu. Itu nggak ada itu di original teksnya, di manuskripnya itu nggak ada dalil itu. Dan kalaupun dipaksakan, itu bukan Yesus, Bang. Gini, Bang ya. Yang menginginkan seluruh bangsa menjadi muridnya itu bukan Yesus. Itu ada, jelas itu. Matius 28 itu bukan Yesus yang bicara di situ, abangku. Itu di Alkitab jelas sudah ada itu ya. Alkitab lagi kan? Terus. Itu memang ada Alkitab jelas itu, memang ada. Padahal tidak ada itu kata Alkitab di Bible, tidak ada. Itu di Indonesia baru menggunakan kata Alkitab itu. Ikut-ikutan menyebut. Alkitab, Bible. Ya Bible aja, Bang, biar kita ketahuan ini Kristen, ini Islam. Ya, jadi itu, saudara, saya katakan jelas, kepada saudara, di Bible itu juga jelas. Dengarkan saya dulu. Terus Bang bilang, begini saudaraku, Yesus tidak pernah memerintahkan muridnya pergi ke seluruh bangsa. Justru Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di Matius 10 nomor 5 nomor 6 agar jangan ke bangsa lain. Tidak boleh murid-muridnya itu ke bangsa lain. Lalu siapa yang keluar dari kubur ini? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu bukan Yesus, tapi oknum yang menggunakan nama Yesus supaya bisa menyesatkan banyak orang.
Kamu ngarang aja itu kamu ngarang. Boleh saya buktikan? Itu Boleh kamu saya ngarang buktikan? aja. Boleh saya buktikan? Mana buktikan? Oke, baik. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan telah aku sampaikan segala firman itu, ada enggak untaian kalimat pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada enggak? Kamu tuh paham hermeneutika nggak? Paham dong. Ya, baru kamu paham. Nah, sekarang permasalahannya adalah kamu paham nggak bahasa Indonesia? Dengar dulu, dari satu teks itu kamu lihat kronologis ceritanya itu. Segala firman. Maksudnya apa itu? Gini. Segala firman itu maksudnya apa, Bang? Kamu jangan comot kalimat terus harus comot. Harus. Kalimat itu ada dalam paragraf. Iya, sekarang segala firman Paragraf itu maksudnya apa? Ada dalam satu narasi gitu. Saudaraku, segala firman itu maksudnya apa? Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Bang, gini. Itu kamu baca dari awal sampai akhir dulu. Baru kamu ngerti maksud kalimat itu. Kita baca ya. Yohanes 17 ya, Bang ya. Itu baca semua, jangan satu kalimat doang. Iya, kita baca. Dari awal. Iya, kita baca. Ya. Demikian kata Yesus, lalu menengadah ke langit dan berkata, Tuhan, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan engkau yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Tuhan, permuliakanlah aku kepadamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan kepadaku, dan mereka akan menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan berdoa untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Tuhanku yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacita dalam dirimu, di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengkuduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Tuhan, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Tuhan, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Tuhan yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kami dan engkau berikan kepadaku, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Selesai. Pertanyaan saya, apa yang saya pertanyakan tadi, apakah berubah? Bahwa segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya, Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Masih adakah firman yang Yesus belum sampaikan? Kalau sudah tak ada lagi, apakah termasuk di dalamnya pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh makhluk menjadi muridku? Adakah ucapan itu? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, berarti yang berbicara keluar dari kubur itu bukan ucapan Yesus lagi. Karena segala ucapan, segala firman yang Yesus jadi jatahnya telah Yesus sampaikan sebelum ada tragedi penyaliban. Pertanyaan saya kepada saudara, Gini Pak, apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Silakan. Gini Pak, mereka itu kan manusia, mereka itu. Manusia kan bukan cuma bangsa Israel kan. Mereka itu yang manusia. Ganti pemain, moderator. Gini Pak, mereka itu kan manusia gitu kan, mewakili manusia, bukan mewakili bangsa Israel secara khusus. Bang, ingat nggak pertanyaannya tadi apa Bang? Aduh, abang ini gimana sih? Pertanyaan Bang Zuma tadi apa? Karena ini nggak bisa, di bawah aja lah. Gini, udah di bawah saja lah, nggak jelas. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. 1. Yesus berkata, Kristus palsu melakukan tanda yang dahsyat. Nah, Kristus yang palsu melakukan mukjizat, memakai namaku, ngaku-ngaku aku, menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, bangkit dari kubur itu tanda dahsyat nggak? Tanda dahsyat. Mengakui Kristus nggak? Mengaku Kristus. Menyesatkan banyak orang nggak? Banyak orang jadi pengikutnya. Ada nggak Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak Yesus pernah mengatakan itu sebelum oknum ini berkata demikian? Tidak ada. Berarti oknum ini adalah oknum yang berbeda dengan Yesus yang asli gitu loh. Siapa dulu Bang Guru? Ya, silakan, Jalan silakan. Pancasila. Siap. Monitor. Muslim, Kristen Pak. Muslim, Pak. Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Iya, saya mau tanya, ada bagian terakhir ketika Yesus setelah the Last Supper itu, dia tuh mencuci kaki murid-murid, gitu kan. Terus dia ganti juga pakaiannya dengan pakaian seorang hamba. Jadi dia mencuci kaki murid-muridnya dalam pakaian seorang hamba. Terus dia katakan, ini kamu tidak dapat memahaminya sekarang, tapi nanti kamu akan dapat memahaminya. Ini kelihatannya ajaran penting gitu loh. Kira-kira maksud dari Yesus atau Isa Al-Masih di sini menyampaikan simbolika tersebut itu ajaran tentang apa ya? Apakah tentang kepemimpinan? Adakah kaitannya dengan misalnya kerajaan yang akan datang atau kepemimpinan yang akan datang yang ditunggu oleh semua? Ya. Siap. Bang ya, izin Bang ya. Siap. Iya, oke. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Guru Nda, mungkin mau ditanggapi. Ya. Jadi kalau kita lihat data yang disajikan oleh teman kita tadi itu Yohanes 13 ya, di mana Yesus kemudian pada saat perayaan Paskah
Di situ Yesus mencuci dan membersihkan kaki murid-muridnya. Dan dia mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yang dimaksud oleh Yesus di sana adalah segala contoh yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Bagaimana murid-muridnya bisa menjalankan semua aktivitas yang Yesus jadikan sebagai acuan di dalam menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel. Makanya dia mengatakan, aku mengenal muridku, mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu artinya bahwa ya, saya sebagai apologet Muslim tentunya ketika ditanya apa yang dimaksud oleh keadaan itu, saya menjelaskan bahwa kerajaan Allah akan diambil dan diberikan kepada sebuah bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi dari buahnya, dari pengajarannya. Di mana kemudian ajaran membasuh kaki ketika orang itu mau beribadah? Di mana kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, membersihkan jasad ketika mau beribadah? Ya di Islam. Maka buah dari kerajaan yang diajarkan oleh Yesus sesuai dengan Yeremia 29 nomor 11. Apa itu? Diterangkan bahwasanya Tuhan tahu rancangan-rancangannya mengenai manusia. Apa itu rancangannya? Rancangan damai sejahtera. Salam Islam. Sekira begitu, Bang. Masya Allah. Luar biasa. Izin Bang Nov, Muslim atau Kristen Bang Nov? Bang Nov, monitor. Ikhwan Villa yang Muslim mohon di hold dulu. Kita prioritaskan yang Kristen. Bang Nov, monitor. Oke, izin ya. Yang Muslim tolong di hold dulu ya. Iya, Bang Zuma, ini hari Jumat. Kita sampai jam berapa, Bang? Saya sedikit lagi, 10 menit. Oke, siap. Lanjut. Ini kebanyakan yang minta Muslim semua nih. Enggak apa-apa Bang Dian, dinaikkan aja. Iya, ini saya. Mereka ingin menyapa juga Bang Zul. Izin host, karena sudah kondusif, sudah banyak moderator. Gurunda, saya izin duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantian kita. Kita mau Jumat di sini. Setelah Bang Zuma, Kang Dito. Saya juga di Bali waktu Indonesia Tengah. Siap. Ya udah, kalau gitu kita serahkan kepada ada Dinda. Iya, enggak apa-apa. Ada Bang Dian. Ya, lanjut ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, terima kasih atas hadirnya di Komal kami. Ya, semoga menjadi ladang ibadah Bang Zuma, Bang Dito dan teman-teman yang lain. Amin. Semoga apa yang disampaikan Bang Zuma tadi bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya sebagai pondasi dan juga untuk moderator sabar. Bang Zuma, tolong kasih waktu 5 menit buat teman-teman yang mau naik untuk menyapa Bang Zuma. Diizinkan naik teman-teman. Silakan. Menyapa. Boleh. Ya, lanjut. Ya, yang ingin menyapa Bang Zuma kami persilakan, silakan. Disapa satu-satu moderator. Ya, Bang Justice, selamat. Justice, Justice ini cewek apa cowok ya? Nggak perlu, silakan berbicara. Silakan menyapa Bang Zuma. Ya, silakan. Setelah itu turun. Banyak yang antrin. Ya, tadinya saya mau bertanya, tapi sayangnya waktunya sedikit lagi. Waktunya sedikit. Ya, mungkin nanti bisa hadir lagi di Komal yang berikutnya, Bang Daya. Iya, boleh. Terima kasih. Ada Kristen kayaknya ini, betul ya? Bukan. Oh, Islam. Ya. Silakan kalau mau ada sesuatu yang mau disampaikan kepada Bang Zuma, saya persilakan. Monggo. Disapa aja. Setelah itu turun. Kasih kesempatan yang lain ini. Ya. Saya Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi bisa menggantikan Bang Zuma, Bang Handi. Oh, saya mau menyapa Bang Zuma justru. Silakan. Saya udah 7 tahun kurang 2 menit nih saya ketemu nih. Allah. Dihitung pula. Lanjut.
Sehat ya. Alhamdulillah kan sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Sibuk kita semuanya kan. Oh iya. Padat kegiatan. Berarti Oke, karena saya ya sholat Jumat. Saya sedikit lagi Jumat. Iya, kita duduk-duduk aja di sini dulu. Toh, karena banyak tadi digasing sama kepalanya sama host. Iya. Teman-teman host. Lanjut lagi dulu di sini. Iya. Oke, silakan. Ya, dinaikkan lagi. Ya, izin dulu host. Saya perhatikan dari bawah tadi itu memang sepertinya sulit mengimbangi Bang Juma. Pertama kekurangannya adalah ini yang paling pertama nih, kurang ngerti bahasa Indonesia. Yang kedua tidak menguasai tidak menguasai materi. Yang ketiga mereka ini sebenarnya hanya membawa doktrin dan tidak mau belajar apa yang tertulis. Apa namanya, meninggalkan data, membawa doktrin, itu sih kira-kira. Tapi kita harus maklumi mereka bahwa mereka itu masih proses belajar. Itu sih. Jadi jangan terlalu dipersekusi mereka. Lumayan lah mereka berani naik diskusi dengan Bang Juma daripada pendeta yang lain S2, S3 nggak berani. Kan gitu. Ya. Itu sih kira-kira analisa saya. Lanjut. Oke. Dinaikkan lagi teman-teman. Terima kasih Bang Andi Celebes ya. Ada Bang Nojem. Selamat pagi Bang Nojem. Selamat pagi semua. Iya, ada sesuatu yang mau disampaikan Bang Nojem? Iya, saya ada sesuatu. Maaf ya, bahasa Indonesia saya kurang jelas, tapi saya harap Anda semua boleh mengerti maksud saya. Iya, silakan Bang Nojem. Iya, saya mau tanya ini. Jangan buang waktu di sini, Bang. Izin, nggak apa-apa bunda. Sebentar, Bang Lejem Kristen ya? Iya, saya Kristen. Oke. Suaranya agak kurang jelas, Bang. Tadi dia sudah ngomong Bang Dian. Memang Enggak, dia, maksudnya gini, suaranya agak jauh besarkan. gitu. Oh, Coba gitu. sedikit lebih dekat dengan HP-nya, Pak. Saya udah paham pertanyaannya itu. Langsung saya jawab nggak? Lanjut. Ya, pertanyaannya apa Bang Nojem? Kenapa? Suaranya hilang. Jadi Moderator saya harus tegas ya. Yang kayak begini dinaikkan, turunin. Ya, izin yang Saya jawab nggak? Boleh nggak saya jawab pertanyaannya? Oke, silakan Bang Celebes. Ya, pertanyaannya itu, kenapa kalian pergi sholat Jumat? Memang ada perintahnya kan gitu. Sedangkan kami ini hari Minggu gitu loh. Nah, jawabannya ada perintahnya di sholat Jumat ayat 9. Ya, tinggalkan jual beli, sholat Jumat lah kalian kan gitu. Ya kalau mereka ini kan juga hari Minggu gitu katanya. Kita juga kalau hari Minggu. Dulu sahabat kita robah hari Minggu, kenapa kalian robah hari Jumat? Nah itu kira-kira pertanyaannya tadi. Kalian nggak denger sih pertanyaannya. Itu loh, lanjut. Udah, saya jawab. Iya. Oke, ada yang bisa jawab ini, ada challenge ya dari Bang Handi Celebes bahwa kalau umat muslim itu perintah beribadah di hari Minggu ada tertera dalam kitab suci kami. Nah, pertanyaannya, apakah beribadah di hari Minggu, Hari Jumat. di hari Jumat, ya mohon maaf, di hari Jumat itu ada perintahnya, yaitu di surat Jumat ya. Kemudian di Bang Albert tuh coba, adakah perintah ibadah di hari Minggu bagi umat Kristen? Silahkan dijawab. Bang Albert 1, Bang Albert 2. Jangan diturunin, ini murid saya, Oh, muridnya. Tapi enggak respon dia Bang Da. Alberto. Bang Albert. Waduh. Albert. Nah. Bagian Bang Albert 1, Bang Albert 2.
minta izin ya diturunin dulu biar. Halo. Oh ya, halo Bandung. Ya, Bang Albert bisa jelaskan kepada kami kenapa umat Kristen beribadah di hari Minggu? Begini bang. Ya. Saya sebenarnya naik di Komal ini hanya mau nanya ke Bang Juma, tapi Bang Juma sudah persiapan sholat Jumat kayaknya tadi saya lihat. Ya, di sini ada Bang Selebes, Enggak, ada Bang Dian. Kalau hanya umat mau- Islam itu satu komando, artinya pemahamannya dan juga rujukannya sama, satu. Gini aja, Al-Quran Bang. dan hadis, Abang. Gini aja bang, kalau saya bertanya, titip aja pertanyaannya, titip apa Ya. Ya, mau nanya masalah yang kemarin tuh yang diumumin masalah hari mualaf apa tuh? Bahas itu lagi. Tadi udah saya ingatkan, nggak usah bahas itu. Nggak usah. Kenapa Bang? Tadi kan sudah Kenapa? diingatkan, nggak boleh bahas itu di sini. Nah itu saya sebenarnya saya harus ngomong dengan Bang Juma. Oke, yang perlu Anda jelaskan kepada kami adalah kalau kalian mengklaim 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Nah, itu yang harus Anda buktikan secara kitabiah. Kita Jangan bukan membahas mualafnya. kita bukan mau klaim. Masalahnya sudah lewat itu Alberto. Nggak, Jadi gini, jangan bahas teman-teman. itu. Saya ada tema. Oten tidak paham bahasa Indonesia. Silakan. Bang Alberto ini mau ikut merayakan hari mualaf. Kalian ini nggak tahu, jadi dia nanya. Aduh. Masa nggak boleh nanya? Emang kayak setan kita ini. Andi saya yang jawab. Hari mualaf itu adalah bentuk rasa syukur sebagian saudara kita yang mereka dari jalan terang, dari jalan gelap menuhankan anak manusia, menuhankan yang bukan Tuhan, ya kan? Sekarang mereka menuhankan Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak bernonot. Apalagi? Sudah selesai saya jawab? Itu setiap tanggal berapa ya? Ya, tanggal 25. Kenapa rupanya kalau dipilih tanggal 25? Bukan, dengar dulu. Saya hanya bertanya. Kenapa? Iya, kenapa kalau Saya jawab, jangan emosi bang. Saya jawab. Ya, Setiap itu setiap tanggal 25. Tunggu. Ya. Setiap tanggal 25. Itu secara otoritas negara mengakui apa tidak? Tidak masalah. Saya jawab, tidak ada hubungannya dengan tidak Ini- ada. Ini kau bertanya kan, kita jawab, Bro. Kau yang bertanya, kau pula yang emosi. Tidak ada hubungannya dengan negara. Ini tidak ada pelanggaran hukum. Nggak ada. Udah beberapa pakar hukum tata negara juga, praktisi hukum mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum. Dan tidak perlu juga diketahui negara. Karena negara ini melindungi rakyatnya yang ingin berkreasi. Ya, negara melindungi dan negara memberi kebebasan orang mengemukakan pendapat di depan umum. Gitu ya. Jadi tanggal 25 Desember itu ya tidak ada hubungannya dengan siapapun kecuali berhubungan dengan hari mualaf. Mereka mengingat bahwa masa lalunya itu di 25 Desember pernah begini begono. Setelah dia mualaf, alhamdulillah lega rasanya setelah kembali ke Islam. Kira-kira begitu teman-teman jawabannya. Oke, ada satu tamu lagi, Gurunda, Bang Ramli. Selamat pagi, Bang Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sudah lewat. Tadi mau ikut seasonnya apa Bang Juma aja. Turunkan aja host, turunkan. Oke ya, terima kasih, minta izin kami turunkan ya. Oke, satu lagi kita naikkan, mungkin kita cari yang mau oten atau mau oten ya ini. Kita cari oten berarti izin dengan Alberto ini. Izin sebentar. Oke. Sekarang tadi kami sudah menjawab pertanyaan Anda. Apa alasannya tanggal 25 Desember dibikin, sudah dijawab di tape. Pertanyaan saya sekarang sama Anda. Ini tema ya, oten tidak paham bahasa Indonesia. Sekarang saya tanya, menurut Yesus dia Tuhan atau utusan? Silakan. Dijawab Alberto. Tuhan. Mana datanya? Kamu mau bicara data kan, kalau lagi yang satu belum selesai, kamu sudah. Sudah selesai, nggak bisa. Anda nggak akan diizinkan bicara. Kami sudah menjawab ya. Tidak perlu data itu, memang tidak ada data yang mesti harus kami buka. Itu kesepakatan kolektif. Oke, nah sekarang tinggal Anda menjawab pertanyaan saya. Oke.
Di mana Yesus ngaku Tuhan dan minta disembah? Silakan. Ayo. Berat itu pertanyaan itu. Macet kau. Inilah Kristen longor semua nih. Lihat. Jangan juga lah kayak gitu. Tanya aja 25 Desember itu yang lahir siapa sih, itu aja. Bisa jawab nggak dia? Jadi nggak boleh sama Bunda karena tidak sesuai dengan tema. Nggak apa-apa kalau Sebenarnya kita mau bahas itu juga gitu loh. Kita mau buktikan sebenarnya 25 Desember tuh diklaim kan kelahiran dari Yesus, tapi ini nggak dapat izin. Oke, kembali tadi Bang Alberto, silakan dijawab pertanyaan Bang Dian. Di mana adanya Yesus itu Tuhan atau minta disembah sebagai Tuhan? Nggak paham dia bahasa Indonesia. Silakan. Oke, jadi gini, Apa ini nggak Bang paham? Alberto Nggak paham? ya. Apa? Enggak, Ya gini, Bang Alberto. Apanya yang nggak paham? Pertanyaannya Bang, izin Bang Thomas. Saya tidak bertanya itu sama Anda. Yang saya tanya dengan Anda, ya, di mana Yesus ngaku Tuhan dan minta disembah? Silakan. Di mana? Banyak lah, banyak. Tunjukin. Sudah banyak pertanyaan kalian ini Saya mulai dari tidak tahun butuh itu, sudah banyak. Tunjukkan 2025 sampai sekarang itu aja. Karena apa? Sampai sekarang kalian tidak pernah berhasil menunjukkan datanya di mana Yesus Tuhan yang minta disembah. Ada atau tidak? Tunjukin. Ayo, silakan. Tunjukkan datanya. Anda tidak mampu sekarang menjawab pertanyaan saya, izin diturunkan. Nggak ada botolnya, kau botol kali pula kau. Naik kau lagi, Martin. Oke, izin ya, Bang Andi. Bang Andi mau nanggapi nggak? Tapi ini botol Bang Andi. Halo, gimana? Oke, Martin. Sekarang, oke. Kenapa? Kau paham tidak bahasa Indonesia? Saya tanya sama kau sekarang. Bahasa Indonesia kau paham tidak? Ini judulnya. Oke. Sekarang saya tanya. Arti utusan dalam bahasa Indonesia apa? Utusan apa dalam bahasa Indonesia? Kamu ini gimana ya? Silakan. Kamu ngerti konsep. Ini pertanyaan sederhana. Utusan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Silakan. Ngomong dulu biar kamu ngerti, jangan dibantah dulu. Iya, apa arti utusan? Pertanyaan saya itu aja. Gini. Iya, dengar dulu, aku ngomong dulu, Pak. Iya itu kamu ini. Ya, piye. Silakan. Apa utusan? Ya, kamu tuh mengerti konsep Trinitas dalam Kristen nggak? Saya nggak nanya itu, longor. Nanti kau kusuruh bacakan bahasa Latinnya Trinitas, kau nggak ngerti. Aku minta data ayatnya, kau nggak tahu. Coba, apa arti utusan? Silakan. Ya sudah, kau izin Bang Zumal dibesarkan, kau silakan. Oke, tampilkan datanya di mana Trinitas. Aku ikuti alur kau. Apa arti Trinitas? Silakan. Gini Bang ya. Tertulis di mana data Trinitas? Yesus itu dengerin dulu aja. Di Kristen dia utusan Tuhan. Tapi dia juga Tuhan. Waduh. Mantap. Itu konsep Trinitas. Kalau kamu nggak paham itu berarti kamu Mestinya saya yang masuk nih Pak Dian, ikutin dia biar asik gitu. Lanjut Bang Andi. Oh, jadi menurut kalau Pak kamu nggak Martin. Ngerti sudah. Jadi menurut Pak Martin, Yesus itu utusan sekaligus dia Tuhan ya. Iya. Oh, jadi Yesus merangkap jabatan Tuhan dan utusan dia. Dengar dulu Pak ya. Nah, gini. Udah dengar tadi. Tuhan itu maha kuasa. Secara filsafatnya Tuhan itu maha kuasa. Oh, Tuhan maha kuasa. Dia bisa menjadi apapun. Tuhan bisa menjadi manusia. Kan gitu. Apakah Yesus maha kuasa? Dia dalam diri manusia, dia punya keterbatasan. Oh, jadi Yesus tidak maha kuasa, berarti bukan Tuhan. Aduh. Berarti kamu nggak paham Trinitas ini. Kalau begitu saya kasih paham lah. Coba kasih paham lagi, coba. Coba kasih paham lah. Gini Bang ya. Ya, gimana? Di Alkitab tuh Yesus ngomong, sebelum Abraham ada, aku udah ada. Oh, gitu. Begitu. Baik. Kalau Yesus itu manusia, Yesus itu manusia. Gak apa-apa, biarin, ikutin aja.
Jadi Yesus kan menurut Anda lahir ya cukup. lahir setelah Abraham. Nah, Ya. tapi Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, mana lebih tua? Dengerin dulu pertanyaannya. Mana lebih tua? Aku adalah Alfa dan Mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Kan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Mana lebih tua Abraham daripada Yesus? Iya, itu Yesus ngomong sendiri. Dalam keilahian Baik. itu sudah ada. Baik. Duluan mana Yesus ada daripada Bunda Maria? Waduh. Waduh katanya waduh. Bukan waduh. Berarti kamu tuh nggak ngerti konsep Trinitas. Saya lagi nanya, duluan mana ada Yesus atau Bunda Maria? Yesus itu hakikatnya itu Tuhan. Iya, bukan itu yang saya tanya. Hakikatnya bukan. Duluan mana ada? Dengerin dulu, Martin. Duluan mana ada Bunda Maria daripada Yesus? Dijawab. Makanya dengar dulu. Iya, saya Kamu nggak dengarkan. paham Alkitab makanya. Iya, saya mau paham. Silakan Makanya kasih konsep paham. Trinitas saja kamu nggak ngerti. Iya, silakan. Ya makanya dengar aku ngomong baik-baik, jangan bantah dulu gitu. Kamu Iya, baca iya, iya. Alkitab itu. Iya, baca. Di kitab Yohanes Allah, kitab 1 Yohanes itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ngerti nggak itu? Iya, ngerti. Firman itu pada mulanya adalah firman. Ayo, kalau Pada begitu mulanya saya adalah firman. udah Firman cukup. itu bersama-sama Sekarang saya dengan lagi yang Allah. ngomong. Dan Gantian. Huish. Adalah Gantian. Firman itu artinya apa itu firman? Firman artinya apa? Bro, apa artinya firman? Halo. Apa arti firman? Firman itu, firman itu adalah perkataannya Tuhan. Perkataannya Tuhan. Tuhan siapa yang berkata? Bang Pendeta izin kursinya Bang ya, saya mau naikkan Ardiansa dulu. Nah, gini Bang ya, jelaskan. Iya. Enggak perkataan Tuhan. Tuhan siapa yang berkata? Silakan. Kok Tuhan siapa yang berkata? Iya, siapa nama Tuhan itu yang berkata? Sejak kapan Tuhan itu punya nama, Bang? Ya, siapa nama Tuhan itu yang berkata? Emang Tuhan tuh orang apa kasih nama gitu? Oh, jadi Tuhanmu nggak punya nama? Ya Tuhan. Siapa namanya? Ya Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Siapa nama Tuhanmu yang berkata? Tuhan punya nama itu manusia kali punya nama. Oh, berarti Tuhanmu Ardiansa nonem. naik Bang. Jadi Tuhanmu tanpa nama. Gantikan Bang Suma. Ya kamu bilang Tuhan itu ya Tuhan udah. Ya siapa namanya Tuhan itu? Emang manusia apa kamu kasih nama gitu? Oh, berarti Tuhanmu nggak punya nama. Ya Tuhan itu udah gelar udah. Oke. Yesus itu nama nggak? Ya Yesus itu kan manusianya. Nama nggak itu Yesus? Nama atau bukan? Yesus itu nama. Iya. Tuhanmu punya nama nggak? Pusing. Pusing. Gini Bang, aku bukan pusing. Kamu karena nggak ngerti konsep Trinitas. Aku mau jelasin itu kita diskusi itu hadapan langsung. Baru aku jelas satu-satu. Kalau kayak gini tuh susah aku mau jelasin. Karena kamu nggak ngerti gitu. Bagaimana kau sendiri yang kesulitan? Nggak nyampe. Dia yang menderita, kita pula yang dianggap menderita. Dengar dulu Bang. Sebenarnya hal ini sederhana. Coba sederhanakan. Cerita juga terlalu panjang. Coba sederhanakan. Terlalu panjang aku cerita. Katanya sederhana tapi panjang. Sederhanakan coba. Coba kau sederhanakan. Kamu aja yang nggak ngerti gitu. Ya coba kau sederhanakan, Bro. Kamu baca Alkitab itu dari awal sampai akhir. Nah di situ kamu paham. Buset, disuruh baca malah kita. Kejadian sampai akhir. Nggak jadi diskusi. Dari situ kamu bisa ngerti itu konsep Trinitas gitu. Karena kamu pakai logikamu manusia itu ya, kamu nggak ngerti konsep Trinitas. Iya, mangga. Sebentar, saya tanya. Coba bunyi konsep Trinitas itu apa, Bang Martin? Coba bacakan saya. Konsep Trinitas itu berbunyi apa coba? Trinitas itu ya bunyinya apa? Satu Allah dalam hakikat, tapi tiga kepribadian. Oke.
Jadi ada berapa Bapa, pribadi di situ? Anak atau Firman dan Roh Kudus. Bapa, Anak, Firman, Roh Kudus. Tiga-tiganya punya pribadi atau tidak? Pribadinya masing-masing tapi satu hakikat. Oke, pribadinya masing-masing. Mana yang lebih tinggi, Bapa, Yesus atau Roh? Nggak ada lebih tinggi, semuanya itu setara. Nggak ada Oke, yang lebih oke, tinggi. oke. Di dalam Matius 4 nomor 1, lalu Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Berarti hebat ya, Roh Kudus bisa membawa Yesus ke padang gurun. Lebih hebat mana, Roh Kudus atau Yesus? Waduh, Yesus itu 100% Tuhan dan 100% Saya nggak nanya, saya nggak nanya, saya nggak nanya, saya nggak nanya, saya nggak nanya. Yang saya tanya sama Anda, dengerin pertanyaan saya. Hebat mana Yesus dengan Roh Kudus? Terbukti di Matius 4 nomor 1, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh si Bilisis. Janjian nggak sebelumnya Bang Roh Kudus sama si Bilisis? Dijawab pertanyaan saya pakai data. Ya makanya aku ngomong dulu, kamu jangan bantah dulu gitu, biar kamu ngerti konteksnya. Ya. Yes itu 100% Allah dan 100% manusia. 100% Allah, Dia hidup di 100% dunia, dia 100%. Bentar, jangan panjang-panjang. 100% Iya, 100% Allah. manusia. Di mana 100% Allahnya Yesus coba? Kapan 100%-nya Allah Yesus? Dia bisa bangkit. Dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa bangkit. Oke. Sekarang Dan waktu dia kematian. bangkit, sebentar. Gak ada manusia yang Dengar. bangkit dari kematian. Sebentar. Anda ini ngomong nggak pakai data. Sewaktu Yesus bangkit dari kubur, tatkala dia murid berangkat ke Galilea, bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit dari kubur, apa kata Yesus? Ya, Yesus menghampiri mereka dan berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Loh, mana Yesus 100%-nya Allah itu? Dia masih menerima. Sebentar, belum selesai, saya kasih Anda poin. Kata Yesus, ya, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Mana 100% di Allahnya? Mana? Markus 16 nomor 19. Mana? Buktikan dia 100% Allah itu di mana? Nih aku ngomong bentar. Dengar ya. Dengar ya, aku ngomong bentar. Kamu debat agama gitu. Dengar ya. Semua Tolong suara anak kecil itu dikonversikan. Kerajaan bumi dan surga gitu. Kerajaan yang menguasai surga dan bumi. Diturunkan, tidak ada suara anak kecil. Yang menguasai Turun. Ada anak kecil. Jangan. Bang Martin bisa pindah ke tempat yang lain, Bang Martin. Oh, udah diturunkan. Ya udah. Ya karena kalau ada anak kecil nanti kita bisa ke Banet. Ya karena Itu suara anjing, itu bukan suara anak kecil itu. Hah? Suara anjing. Ya ada Bang Anmar, selamat pagi Bang Anmar. Muslim ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masa Ada suara sesuatu yang mau anjing sih? disampaikan Bang Anmar? Astagfirullah. Ya naik lagi kalau itu tadi salah ya. Dengar suara anak kecil lah. Oke. Izin Bang Andi ya, saya mau kejar dulu nih 100% Allahnya di mana? Gini dengar. Aku ngomong jangan dibantah dulu biar ngerti ya. Ya, Aku ngomong jangan dibantah dulu biar ngerti. Ya, kasih aku waktu ya. Ini. Oke. Yang menguasai Terima surga dan kasih Bang Ardiansa. Tuhan bukan? Kenapa? Yang menguasai surga dan bumi itu Tuhan bukan? Di situ kuasa. Yang hanya menguasai surga dan bumi itu cuma Tuhan. Dengar dulu Bang, perhatikan Kalau kalimatnya. Yesus itu kalau nggak Tuhan. Coba Anda baca dulu Matius 28 nomor 18. Abang nih gini loh.
dalam memahami makna kalimat ini. Anda ini tidak paham bahasa Indonesia. Betul judul ini. Dengar baik-baik. Yesus menghampiri mereka dan berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sekarang pertanyaan saya, ingat nggak perkataan abang tadi? Apa kata perkataan abang tadi? Yesus 100% Allah. Nah, di kalimat di sini, Yesus yang bangkit dari kubur ini tidak mengatakan dirinya Allah, tidak. Dan dia dalam bangkit dalam rupa manusia. Mana Allah, mana Tuhannya, nggak ada. Satu. Kedua, dia mengatakan, dia tidak pernah berani mengatakan, akulah penguasa sorga dan bumi. Enggak. Tapi dia masih menggunakan kata-kata yang tidak menimbulkan kecurigaan di murid. Di dalam Lukas 24 nomor 37, iya betul. Iya, mereka ragu-ragu itu, Bang. Ya, mereka ragu-ragu ini betul Yesus atau bukan. Karena di dalam Matius 10:28 kalau salah, Yohanes 10:28, domba-dombaku mengenaliku. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan. Abang tadi mengatakan, Mas Thomas di mute dulu sebentar. Doubling. Anda mengatakan Yesus itu 100% Allah, 100% Tuhan. Di sini nyata-nyata dia tidak mengaku dia Tuhan. Dia mengaku segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan. Bukan berarti dia pemilik kuasa. Diberikan artinya pemiliknya adalah tetap Tuhan. Anda pahami kalimat itu dulu. Siapa segini? Dia itu 100% Allah, 100% manusia. Muhammad itu pernah diberikan kuasa di surga. Jangan melebar kemana-mana. Mana Yesus 100% Tuhannya? Kapan Muhammad itu diberikan kuasa di surga dan di bumi? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kasih tahu aja. Iya, satu Nabi Muhammad itu nabi, nggak nyambung itu, Bang. Pertanyaan saya gini ya. Dia bilang, dengar dulu, fokus dengan pertanyaan. Anda menyatakan sendiri. Sebentar, Bang. Bukan dua. Ngerti nggak? Mana Yesus itu mengaku dirinya 100% Tuhan itu mana? Di mana tertulis? Gimana? Dia ngomong itu dalam pendekatan dirinya sebagai manusia, tapi diberikan kuasa di surga dan di bumi. Artinya hakikatnya itu dia menguasai surga dan bumi. Gak ada manusia yang diberikan kuasa di surga dan bumi. Gak ada selain Tuhan. Berikan kuasa. Ini aja kita fokuskan aja dulu. Gini Bang Martin, tadi maksudnya Pak Ustadz Dian. Gak ada manusia yang dikasih kuasa. Ya bentar dulu Bang Martin. Bang Martin bentar. Waduh. Diturunin. Diturunin atau dia turun sendiri? Lagi naik itu suaranya nggak bisa dikondisikan itu. Suara anak kecil ada kedengaran tadi. Ya Bang Martin naik lagi sambil Ganti nanti pemain menjawab aja, pertanyaan dari Pak Stadion ya. Buang-buang waktu dengan orang seperti itu. Ya. Ganti pemain. Mungkin ya nanti kalau dia bisa jawab silakan naik, kalau tidak bisa tidak usah naik. Nah, tadi kan kamu mengatakan bahwa Yesus itu 100% Tuhan. Maka ditanyakan oleh Bang Dian, kapan dia berperan sebagai Tuhan 100%? Terus kemudian kuasa yang diberikan kepada dia itu diberikan kepada kemanusiaannya atau ketuhanannya. Nah itu yang harus dijelaskan Bang Martin. Coba jelaskan kepada kami. Yesus diberi kuasa oleh Tuhan, oleh Allah, oleh Bapa. Itu yang diberi kuasa kemanusiaannya atau ketuhanannya. Diberikan kuasa untuk ketuhanannya. Oke, ketuhanannya. Berarti Yesus dulu bukan Tuhan, kemudian diberi kuasa ketuhanan gitu. Dia 100% manusia dan 100%. Ya, kalau dia 100% Tuhan, ya kamu berbicara tentang ketuhanan Yesus. 100% Tuhan. Kalau 100% Tuhan, pasti dia memiliki kuasa sendiri, tidak perlu diberi kuasa. Betul atau salah? Dia kamu menghilangkan logikanya. 100% Tuhan dan 100% manusia. Iya, 100% Tuhan ini apakah dia punya kuasa sendiri atau tidak?
100% Tuhan dan 100% manusia. Iya, yang 100% ini, yang 100% Tuhan dalam diri Yesus itu dia punya kuasa sendiri atau tidak? Coba berikan ke Bang Hadi Selebes biar dia selesai. Bingung dia. Enggak, soalnya gini loh. Pak Martin ini sebenarnya pinter loh. Pak Martin, kalau siang, Yesus itu kalau siang, kalau dia bermukjizat dia Tuhan. Kalau malam hari dia istirahat, tidur, dia manusia. Gitu ya Pak Martin ya? Ya Allah ya Gari. Itu aja udah, ikutin aja udah. Jangan kita repot. Gini, Tuhan bahagiakan Tuhan dia. Dengar dulu. Tuhan itu maha kuasa, dia bisa menjadi manusia. Dia maha kuasa. Oke, waktu dia menjadi manusia, apakah masih maha kuasa? Dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia, tapi hakikatnya itu Tuhan. Ngerti? Oke, waktu dia menjadi manusia, apakah dia masih maha kuasa? Dengar dulu. Nah, itu dasarnya. Ya ini ngomong sendiri, baru dia jawab sendiri. Ini Bang, itu dasarnya di Yohanes. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman sekarang itu ini untuk mau Jumatan nih, dengerin dulu baik-baik ya. Firman Ada itu datanya adalah itu, dengarkan dulu gantian. Hoi, di surga itu Yesus, ini ada datanya nih, Lukas 22:6-9 nih, ini penutupan nih. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, pertanyaannya, siapakah yang maha kuasa di surga? A. Bapa, B. Yesus. Nah, silakan jawab. 1, 2. Oke, jadi ada 3 yang maha kuasa. Iya, tiga-tiganya maha kuasa. Oke, berapa Tuhan itu? Tiganya itu. Tiga-tiganya maha kuasa, ada berapa Tuhan? Tuhan satu. Siapa? Kalau Tuhannya satu, siapa itu Tuhan? Hakikat. Tuhan. Ada 3 yang maha kuasa. Ada berapa Tuhan? Tuhannya satu. Kalau yang satu siapa itu? Yang satu itu yang maha kuasa. Siapa namanya? Tuhan itu satu hakikat. Ya siapa namanya yang maha kuasa itu? Kamu ngerti hakikat nggak? Ngerti. Arti sebenarnya. Keadaan sebenarnya ngerti. Hakikatnya kayak manusia. Ya udah, hakikatnya manusia. Oh, jadi Tuhanmu manusia berkuasa. Lalu kamu ngerti kata hakikat nggak? Ngerti. Kamu sama yang lain itu hakikatnya manusia. Hakikatnya manusia. Tahu nggak? Host, bisa nggak ini? Host, bisa nggak ini Martin dikembalikan aja ke ini habitatnya di pohon? Iya, kembalikan dia moderator. Iya, kembalikan ke habitatnya aja deh. Ya, kita naikkan satu lagi ya, kita cari Oten. Nah, ini banyak Oten nih sebenarnya masih. Mereka masih panas ini. Oke, ada Rumen, ada Jaya, ada Bang Budi, ya, Bang Agus. Coba kita naikkan satu ya, Bang Agus dulu. Ini banyak yang muslim Bang. Ya. Oh, nggak bisa dinaikkan dia. Bentar. Tiga-tiganya maha kuasa. Tapi dia bilang satu Tuhan, gimana ceritanya ada 3 dari 1? Ini materi cuma korupsi. Makan 3 ngaku 1. Nggak bayar 2 dia. Oke, yang sudah naik minta permintaan ya, Komal mau naik di ini ya, taping Bang Jayadi Islam. Oke, izin saya turunkan ya Bang Jayadi. Saya kok nggak bisa nurunkan ya, kenapa ya? Ini slot untuk Kristen ya, satu kita sisakan untuk Kristen. Cing, selamat pagi Cing. Selamat pagi. Oke, ini kayaknya kalau dari suaranya Karesteng ini. Masa iya kalau Islam kan udah pasti ngomongnya Assalamualaikum. Iya, Kristen Abang Da. Tadi ada pertanyaan Abang Da dari Bang Selebes dan juga Bang Dian yang belum pernah dijawab dari kalian dan selalu muter-muter seperti becak kosong.
pertanyaannya adalah tentang kuasa Yesus itu sendiri, ya. Dan kemudian Yesus mengatakan dirinya adalah 100% Tuhan, ya. Maka ditanya, kapan Yesus berperan menjadi 100% Tuhan? Kapan dia berperan menjadi 100% manusia? Adakah tombol on off dalam tubuh Yesus? Monggo dijawab. Ayat yang bilang 100% Tuhan, 100% manusia di mana ayatnya ya? Oh, berarti Yesus bukan 100% Tuhan, bukan 100% manusia. Nah, itu tadi salah otan yang tadi berarti. Ayatnya mana? Salah tadi otannya. Kalau ada ayatnya. Berarti Yesus bukan 100% Tuhan, bukan 100% manusia ya, Bang? Dulu ada Bang Cing. ayatnya di Filipi 2 ayat 6 kita baca. Walaupun dalam rupa Allah. Ya kan? Baca coba Filipi 2. Enggak hafal dia. Ayat 6 dan 7 walaupun dalam Dia rupa Allah, walaupun merendahkan rupa diri, Tuhan, mengambil rupa manusia. Dia mengambil rupa seorang manusia menjadi seorang hamba. Kan gitu. Iya, nggak ada 100% di situ tuh. Berarti kamu salah tadi. Tulisannya 100%. Tadi salah berarti, kurang ajar tadi. Siapa sih Kristen tadi yang mengatakan Yesus 100% Tuhan, 100% manusia? Yang pasti dia firman. Minta disalib itu tadi orang. Salah ya Bang Cing ya? Nih. Gue nggak nyalain dia firman Allah yang jadi manusia, itu aja. Terus apa lagi yang mau tanya? Enggak, tadi lo bilang Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti salah itu. Lo urusan yang tadi sama yang tadi, bukan sama gue. Iya, urusannya sama yang tadi. Bang Thomas, saya sekecing dulu bentar. Cing. Bang, Hendy yang mau menjadi kemana? Cing, cing. Ente mau kemana Hendy? Jangan lari. Ini saya mau ngomong sama lu. Iya, kita Nggak ngomong ngerti kan. juga nih bahasa Ente Indonesia kan nih. Betawi bukan ente? Jakarta bukan ente? Apa orang Makassar nih? Orang Indonesia. Kata dia mau sholat kok. Orang Indonesia. Oh iya, Indonesia, iya. Jakarta baru jam 11, belum sholat Jumat. Setengah jam Ente lagi. mau sholat sekarang nih, berarti di Makassar ya? Sekarang saya di Makassar, tapi saya juga di Burundi, tapi saya stay di Jakarta. Oh, ya udah. Mampus lo Gimana jawabannya nih? kan. Ente mau ke kamar mandi dulu. Yang menjadi manusia siapa sih, Bro? Apa nih? Yang menjadi Firman. manusia tadi ya? Firman. Ya, Yesus nih, kita ngomong siapa nih? Tar dulu, ngomongnya siapa nih? Saya nanya, terserah Biar jelas lu jawabnya dulu. apa. Kan Biar jelas Filipi 2 maksudnya. kan. Dengerin dulu. Filipi 2 katanya. Nanti nomor 6, nomor 7 gitu ya. Ya, Yang menjadi hamba siapa? Yesus. Kan jadi manusia dia. Oke, jadi waktu di dunia dia bukan Tuhan, dia hamba aja. Nah, ini mesti jelas dulu kata Tuhan nih. Tuhan ini kan itu artinya penguasa dari kata kurios. Jadi lu jelas dulu nih kata Tuhan. Apa arti Tuhan? Ya, di kalau ini perjanjian baru dari kurios artinya penguasa atau Penguasa. Baik, bukan pencipta. Ya bukan lah. Bukan. Yang jelasnya itu di 1 Korintus 8 ayat 6. Ada tuh Oke. ayat itu 1 Korintus 8 ayat 6. Oke, baik cukup. Yesus itu Tuhan penguasa di bumi atau Tuhan pencipta? Tuhan penguasa lah. Bukan pencipta. Kan makanya gue baca dulu ya 1 Korintus 8 Udah ayat 6 cukup, ya. nggak usah dibaca. Biar kagak paham. muter-muter kagak. Jangan Paham. biar Tinggal lu kagak jawab. muter-muter Tinggal nanyanya. jawab. Yesus itu, dengerin dulu pertanyaannya. Yesus itu Tuhan pencipta atau Tuhan kuasa di bumi? Jawab aja. Jawablah. Jawab, Tuhan pencipta alam semesta atau Tuhan kuasa di bumi? Silakan jawab. Hei. Jawablah. Saya ulang ya. Yesus itu Tuhan pencipta atau Tuhan kuasa di bumi? Ayatnya di mana coba lu ngomong pakai ayat dong biar Saya jelas. lagi nanya sama Anda, saya lagi nanya. Iya. Kan udah jelas yang mencipta itu Bapak. Buku makanya gue bacain 1 Korintus 8 ya. Ya ngomong dong, jawab Bapak. Bapak Tar yang dulu. mencipta. Ya Nih, udah biar cukup. jelas nih. Kamu udah jawab. Gue mau kasih tadi katanya kan orang Nggak Kristen mesti usah, pakai saya data. percaya jawabanmu. Saya percaya jawabanmu. Yang mencipta Bapak. Berarti bukan Yesus yang mencipta. Mas, orang Kristen ngomong mesti pakai data. Tar Nggak dulu, kasih usah, data saya dulu. paham datanya udah. Iya biar Nah, sekarang paham gue bacain dulu ntar. Sekarang Yesus ini bukan pencipta. Jadi Yesus diciptakan atau tidak? Jawab. Yesus tidak diciptakan karena Yesus firman yang menjadi manusia. Terus siapa yang pencipta? Bapa di surga. Jadi Yesus dicipta. Mana ada Yesus dicipta coba?
Ayat di mana? Wahyu 3:14. Permulaan. Mana di situ dicipta? Permulaan segala yang diciptakan. Apa itu permulaan ciptaan atau ciptaan permulaan? Permulaan segala yang diciptakan. Wahyu 3 ayat 14. Kita buka. Nah, siapa itu yang diciptakan permulaan? Kita buka. Buka. Kita buka Wahyu 3 ayat 14. Katanya ciptaan permulaan apa permulaan ciptaan di situ? Permulaan segala yang diciptakan. Beda kalau permulaan. Jadi kalau mau mencipta itu harus ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus, makanya tidak terjadi penciptaan. Bukan ciptaan permulaan di situ. Beda. Kalau Yesus, ikutin lagi waktu mepet. Kalau Yesus tidak diciptakan, apakah Yesus pencipta? Kalau sebagai firman, iya ada pencipta. Yohanes 1 ayat 3 toh. Berarti Yesus pencipta. Firman itu datang sebagai manusia. Saya ulang kembali. Dengerin. Kalau Yesus tidak diciptakan, berarti Yesus pencipta gitu. Ya, sebagai firman iya. Oke, berarti ada dua pencipta, Yesus dan Bapa. Loh, di dalam Bapa itu ada firman, gak kayak Islam kan gak tahu firman Nggak usah kemana-mana. Firman itu ada di dalam Bapa. Nggak usah kemana-mana. Beda di Islam. Jadi Yesus itu, jadi Yesus pencipta gitu ya. Jadi Yesus itu pencipta ya, bukan dicipta ya. Bukan di Islam. Saya tanya dulu, Yesus itu pencipta nggak? Kenapa lu kalau sebagai firman Yesus itu adalah Allah. Kalau lu firman itu ada dalam diri Bapa. Listrik, nggak usah nanya balik. Dengerin dulu. Tadi Anda mengatakan Yesus itu pencipta. Berarti ada dua pencipta begitu, Bapa dan Yesus. Setuju? Bapa mencipta lewat firman. Yesusnya mana? Berarti Yesus itu sebagai apa? Firman yang menjadi manusia. Siapa yang menjadikan? Ya firman itu Bapa lah. Bapa menjadikan, berarti Yesus ciptaan. Firman itu ada di dalam Bapa. Firman itu tidak diciptakan, Hendy. Mana ada firman ciptaan? Firman itu adalah Allah. Firman itu kata-kata. Tuhanmu kata-kata. Kena dia tadi, kena dia. Bingung dia. Firman telah menjadi manusia, kan gitu tadi jawabannya. Firman telah menjadi manusia. Ya kan ya. Jadi firman ini dijadikan oleh Bapa. Berarti Yesus dijadikan. Enggak sadar dia itu tadi. Enggak sadar dia. Lanjut. Ya, izin Bang Andi, ada tamu. Lanjut. Bang Bocor sama Bang Yusuf tadi. Bang Bocor dulu ya. Bang Bocor selamat pagi Bang Bocor. Ya, Bang Bocor selamat pagi. Bang Bocor. Halo Bang Bocor. Bang Bocor kok malah di mute? Dibuka mute-nya Bang. Bang Bocor dibuka mute-nya Bang Bocor. Ya Allah. Ya sudah turun dia. Moderatornya memang lucu tadi Bang langsung diturunkan aja kalau nggak berbicara. Ya, Bang Darana selamat pagi Bang Darana. Bang Darana, selamat pagi. Sorry bang, kepencet. Saya Muslim bang, saya Muslim. Oh iya, oke, terima kasih Bang Darana. Bang Hashim, selamat pagi Bang Hashim. Selamat pagi. Oke, Islam atau Kristen Bang Hashim? Islam Ustaz. Iya, oke, ada sesuatu yang mau disampaikan kepada kami Bang Hashim? Sebelum kami menunggu, ini sebentar lagi ya 30 menit lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat ya. Silakan Bang Hashim. Bang Handi sebaiknya nggak usah turun. Bang Handi di mute aja kalau bisa, boleh, sama Bang Zuma juga bisa di mute aja. Boleh. Kita cuma menyimak. Menyimak. Saya bisa menyimpulkan dulu gak nih sebelum silakan Bang Andi. Ya, jadi gini teman-teman, tadi awalnya itu sudah salah operating prosedur dari awal kata Tuhan. Jadi mereka punya pengertian sendiri kata Tuhan, tapi secara umum Tuhan itu yang disembah. Gitu ya, di KBB itu Tuhan yang disembah. Jadi Tuhan itu sembahan. Tapi Tuhan ini belum nama. Kalau Tuhannya umat Islam adalah Allah yang disembah. Kalau Tuhannya orang Kristen terserah. Dia nggak mau menyebut nama kan gitu. Tapi dia menyalahartikan Tuhan itu adalah penguasa dari kurios. Kurios itu kalau diterjemahkan ke Indonesia itu Tuhan. Theos baru bisa Tuhan atau dewa kan gitu. Itu salah prosedur di sana, salah standar dia. Makanya setelah meningkat ke
bagian berikutnya ya, kelenger dia gitu loh. Karena apa? Yesus itu, saya tanya tadi, Yesus itu penguasa yang menciptakan atau penguasa yang diciptakan? Nggak bisa menjawab. Sebenarnya yang menciptakan itu Yesus atau Bapa? Dia bilang dua-duanya. Jadi susah memang kalau pakai standar salah. Selalu salah. Dari awal salah udah salah selamanya begitu. Itu kira-kira kesimpulan saya. Yang jelas, siapapun yang pernah ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyangkal itu, dibawa kemanapun. Siapa yang pernah berada di muka bumi ini, itu adalah ciptaan Tuhan. Termasuk para nabi, termasuk anaknya Maria. Kira-kira begitu kesimpulan saya. Saya standby dulu. Makasih. Ya, terima kasih Bang Hadi. Oke, ada Bang Arman dan Bang Al. Selamat pagi Bang Arman dan Bang Al. Bang Arman, Bang Al, Islam atau Kristen? Bang Arman, Bang Al, 1, 2, 3, Bang Arman 1, Bang Arman 2, izin saya turunkan ya. Oke, diturunkannya aja moderat. Saya tidak bisa menurunkan, kenapa ya? Bisa menaikkan tapi nggak bisa menurunkan. Dari kemarinnya ya. Oke, memang dari apa yang disampaikan Bang Handi tadi ya, penerjemahannya ini sebenarnya bingung. Karena apa? Kata kurios yang seharusnya diterjemahkan menjadi Tuhan, sudah terlanjur diterjemahkan menjadi Tuhan. Maka ketika mereka mau menerjemahkan Theos, bingung mereka mau diterjemahkan apa lagi. Karena kurios sudah diambil, ya, kata Tuhan sudah diambil untuk menerjemahkan kurios. Maka ketika mau menerjemahkan Theos, bingung. Coba kalau Theos diterjemahkan Nggak bingung. Kalau kurios itu Tuhan huruf kecil, kalau Theos Tuhan huruf besar. Nggak bingung mereka. Ada jawabannya. Allahu Akbar. Ya. Jadi itulah bentuk sesuatu yang itu salah, tapi kalian mencoba untuk menutup mata itu semuanya. Ya nggak mau fair ketika diskusi. Coba diskusi yang fair ya. Oke Bang Arman, selamat pagi Bang Arman. Assalamualaikum Pak Ustaz semua di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau disampaikan? Sabar dulu, saya ingin minta tanggapannya sama moderator semua. Ini di sini waktu sholat Jumat. Apakah kita lanjutkan perdiskusian ini atau saya rungkatkan dulu? Nanti sebentar dilanjut. Monitor, moderator, bagaimana? Iya, mungkin 10 menit lagi Bunda. Bisa 10 menit lagi ya Bunda? Bisa nggak? Waktu di sini Atau sudah mau sekarang, duhur, Bunda? Bang. Oh ya, di sini ya, di Iya. sini baru kalau di tempat saya Iya. Jumatan itu Kita mengikut sekitar ke waktu jam 12. di sini, Bang ya. Oke, teman-teman. Bang Ya, Cuma, dirungkatkan Bang aja dulu, Handi, nggak apa-apa. sebentar hadir lagi ya. Saya rungkatkan dulu ini karena mau sholat Jumat di sini. Oh iya Bunda. Oke, kita lanjut. Kita Jangan direngkatkan dulu Bunda. Bentar, saya mau mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Bang Handi, saya ucapkan terima kasih ya. Bang Zuma, matur suwun juga terima kasih. Bang Dian, Mika ya, untuk teman-teman muslim semua yang sudah berpartisipasi di dalam komal kami hari ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang dilakukan dari gurunda semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan untuk teman-teman Kristen ya, kami mohon maaf bila ada salah kata dari kami, bukan bermaksud kami menghujat, kami hanya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut kami benar ya, untuk kami sampaikan kepada Anda semuanya agar Anda menjadi lurus dan menjadi satu tauhid ya, mentuhankan Tuhan yang satu-satunya seperti yang diajarkan nabi-nabi kita terdahulu. Oke, terima kasih buat semuanya. Bunda